Sang Pembisik Alam Part 43 Ramuan Penenang Jiwa, hadiah dari pemimpin sekte. Raja Harimau Ungu Azur adalah binatang iblis tingkat raja sejati, yang dapat diserap oleh mutiara naga ilusi. Namun, hari ini, kucing harimau bersayap awan juga diprovokasi dengan sangat keras oleh Ye Feng. Ye Feng memperkirakan bahwa jika anak harimau bersayap awan itu tidak diizinkan untuk melampiaskan emosinya, hal itu mungkin akan menimbulkan beberapa masalah. Oleh karena itu, Ye Feng membiarkan kucing harimau bersayap awan melakukan apapun yang diinginkannya. Sementara Ye Feng sendiri memejamkan mata dan dengan hati-hati menikmati seluruh proses pengaktifan segel giok biru. Hari ini adalah pertama kalinya Ye Feng menggunakan segel giok hancur dalam pertempuran sesungguhnya. Meskipun jurus mematikan kitab suci giok hancur hanyalah segel giok hancur, jurus ini memiliki banyak variasi saat dieksekusi. Penindasan dan ledakan barusan semuanya merupakan perubahan pada segel giok yang hancur. Harus diakui bahwa segel giok memberikan kejutan besar bagi Ye Feng. Dengan satu gerakan, ia mampu melukai Raja Harimau Ungu Biru tingkat bumi kelas atas, meskipun Raja Harimau Ungu Biru itu telah kehabisan tenaganya. Namun, kekuatannya tetap sangat mencengangkan. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan jari awan melayang, Ye Feng memperkirakan bahwa kekuatan segel giok biru, jika digunakan dengan terampil, telah melampaui teknik pedang angin dan awan. Yang terpenting, segel giok biru ini saat ini memiliki potensi pertumbuhan yang tak terbatas. Jika Ye Feng dapat mengolah kitab giok hancur hingga tahap awal alam merah dan memurnikan segel giok merah, kekuatannya akan meningkat secara dramatis. Hampir setengah jam berlalu bagi anak harimau bersayap awan, yang kini berlumuran darah seperti labu, untuk akhirnya merangkak keluar dari kulit harimau Raja Harimau Matahari Ungu Biru. Yang mengerikan adalah hampir 10.000 ekor daging dan darah Raja Harimau Ungu Azur, termasuk tulangnya, sepenuhnya dilahap oleh kucing harimau bersayap awan seolah-olah dalam keadaan mengamuk. Bahkan inti iblis yang harus dimiliki setiap binatang iblis tingkat raja ditelan utuh oleh kucing harimau bersayap awan. Dan baru kemudian aura ganas kucing harimau bersayap awan sedikit mereda. Sepertinya membawa anak harimau bersayap awan untuk menembus batasan garis keturunannya dan naik ke peringkat bumi tingkat atas bukanlah tugas yang mudah. Jalan menuju kenaikan pangkat masih sangat panjang. Dengan desahan kekecewaan, Ye Feng memanggil kucing harimau bersayap awan, mengeluarkan air bersih, dan mulai membersihkan noda darah di sekujur tubuhnya. Setengah jam kemudian, Ye Feng meninggalkan tempat pelatihan pertapaan tempat dia tinggal selama 3 bulan. Bersama kucing harimau bersayap awan, ia memiliki perut besar dan tidak bisa mengecilkan ukurannya. Aura darah dari monster iblis tingkat tinggi seperti Raja Harimau Ungu Azur akan segera menarik sejumlah besar monster iblis, membuat tempat ini tidak layak huni. Namun, bahkan jika dia bisa tinggal, Ye Feng siap untuk pergi. Ketika Ye Feng meninggalkan ibu kota, dia membeli 50.000 keping giok roh biru lagi. Dalam 3 bulan terakhir, dia telah menggunakan seluruh 50.000 keping giok roh biru tersebut, bersama dengan giok roh biru yang dimilikinya sebelumnya. Sekarang dia harus pergi keluar dan membeli dalam jumlah besar. Di jalan resmi menuju danau air giok, 3 penunggang kuda berwajah api biru berpacu secepat kilat. Di tengahnya terdapat seorang pemuda berwajah bulat, diapit oleh 2 penjaga yang tampak sangat waspada. Mungkin karena perjalanan yang panjang, wajah pemuda itu menunjukkan sedikit kelelahan. Menunggangi kuda hantu api biru dengan kecepatan tinggi adalah pengalaman yang menyakitkan, bahkan bagi seseorang dengan keterampilan berkuda yang luar biasa, apalagi seseorang yang keterampilan berkudanya sangat buruk. Paman Liu, mari kita istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Pemuda itu mengenakan jubah putih, dan jika bukan karena debu yang menempel padanya selama perjalanan, ia bisa dianggap sebagai pemuda tampan. Tuan muda, kita masih jauh dari jangkauan kontak penjaga keluarga. Kita tidak boleh lengah. Hanya dengan mengawal Anda ke jangkauan kontak penjaga keluarga, kita dapat memastikan keselamatan Anda, saran Paman Liu. Paman Liu, ini tidak terlalu berbahaya, kan? Tidak banyak orang jahat di dunia ini, kan? Siapa yang akan menyerangku tanpa dendam? Kata tuan muda berbaju putih itu. Mengapa? Paman Liu menghela napas. Tuan muda memiliki sifat yang sangat baik dan memperlakukan mereka dengan sangat baik, yang merupakan berkah bagi seluruh keluarga pelayan. Namun, ia menderita kerugian besar dalam perebutan kekuasaan keluarga karena tuan muda terlalu baik hati. Tuan muda, apakah Anda sudah melupakan kecelakaan 3 tahun lalu? Dan malam itu setahun lalu, Anda hampir. Bukankah paman ketiga bilang itu bukan kecelakaan? Tuan muda, tidak ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Upacara agung Dewa Giok ini berkaitan dengan warisan keluarga. Tuan tua secara khusus menginstruksikan kami dalam suratnya untuk sangat berhati-hati. Karena mungkin ada seseorang yang mencoba mencelakai Anda, kata Paman Liu. Baiklah, tuan muda berbaju putih itu cemberut, tampak agak tak berdaya. Ada mata air jernih sekitar 150 li di depan. Mari kita beristirahat di sana dan biarkan kuda-kuda kita beristirahat, kata penjaga parubaya di sebelah kanan. Wow, itu hebat. Paman Yo, bagaimana paman tahu ada mata air 150 li di depan? Tanya tuan muda berbaju putih dengan penuh semangat.
Kamu akan mengerti setelah cukup banyak bepergian. 5 atau 6 mil di belakang ketiga penunggang kuda itu, dua ahli bela diri terbang dengan cepat di langit rendah, mengawasi tuan dan para pelayan dengan cermat. Pelindung Wu, kami telah membuntuti mereka hampir seharian. Kapan kami akan bergerak? Si tak berguna itu tidak punya kemampuan bertarung. Mengapa kita berdua tidak mengurus saja kedua antek itu? Apakah benar-benar perlu bersusah payah seperti ini? Di udara rendah, seorang pendekar pedang garang dengan pedang panjang tersampir di bahunya berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Namun pelindung Wu, yang berdiri di samping pendekar pedang yang garang itu, dengan tegas menggelengkan kepalanya. Tidak. Tuan ketiga mengatakan bahwa masalah ini sangat penting dan kita tidak boleh melakukan kesalahan. Orang bernama Liu itu sangat cakap, dan saya tidak yakin bisa mengalahkannya. Dan Xiao itu, jangan biarkan tingkat kultivasinya yang rendah menipumu. Jika benar-benar sampai terjadi pertarungan, kau mungkin bukan tandingannya. Tunggu sebentar lagi, bala bantuan kita akan segera datang. Masalah ini harus ditangani dengan sempurna. Oke, saya akan menghubungi mereka lagi. Saat dia berbicara, sebuah jimat terbang dari tangan pelindung Wu dan melayang ke langit, tetapi tatapan pelindung Wu tertuju pada 3 penunggang kuda yang berpacu menerobos debu di depannya. Memang, masalah ini menyangkut masa depan master ketiga, jadi kita harus memastikan tidak ada yang salah. Ya, tuan ketiga telah bekerja keras sepanjang hidupnya, kita sama sekali tidak bisa membiarkan anak ini lolos begitu saja. Siapa sangka silsilah keluarga Yu begitu aneh? Kalau tidak, bagaimana mungkin anak ini bisa mendapatkan kesempatan? Di dataran itu, Ye Feng terbang seperti burung besar, matanya sesekali mengamati sekelilingnya, mencari orang yang lewat untuk menanyakan arah. Setelah meninggalkan hutan pelangi, Ye Feng awalnya berencana pergi ke ibu kota ilahi untuk membeli giok roh biru yang dibutuhkan untuk kultivasi. Namun, begitu dia sampai di ibu kota ilahi, jarak antara dia dan sekte Luo biru akan melebihi 100.000 li. Pada saat itu, Ye Feng tidak akan lagi dapat menerima pesan jimat yang dikirim oleh Luo hijau. Ye Feng tetap tinggal di kerajaan Dewa Ilusi karena dia menunggu pesan dari Green Luo. Setelah mempelajari peta dengan saksama, Ye Feng menemukan bahwa ada kota air giok yang terletak 20.000 mil di barat daya dari arah keluarnya dia dari hutan pelangi. Itu adalah salah satu daerah produksi asli giok roh biru di Kekaisaran Dewa Ilusi. Ye Feng kemudian bersiap untuk pergi ke kota air giok untuk membeli giok roh biru. Namun, setelah mengikuti peta hampir sepanjang jalan, Ye Feng menyadari bahwa dia sepertinya tersesat. Peta topografi yang diperoleh dari markas militer kerajaan Blackwater berisi peta kerajaan Blackwater yang sangat detail. Tetapi peta Kekaisaran Dewa Ilusi yang sangat sederhana dan kasar, yang letaknya sangat jauh dari kerajaan Blackwater. Inilah salah satu kekurangan bepergian sendirian di tempat yang tidak dikenal sangat mudah tersesat. Apakah itu suara kuda meringkik? Samar-samar, Ye Feng mendengar suara dengkuran kuda hantu api biru. Ekspresinya berseri-seri, dan dia merentangkan tangannya, terbang ke depan seperti burung besar. Tuan muda, minumlah air dan makanlah bekal kering sebelum kita melanjutkan perjalanan. Di tepi mata air, Yuning duduk di atas batu di bawah pohon, menggosok paha bagian dalamnya karena kesakitan. Paha-pahanya terasa panas karena berkendara terlalu cepat sepanjang perjalanan. Aku akan memberi makan kuda-kuda itu. Paman Yo memakan beberapa potong daging kering, lalu mengambil beberapa ember air dari mata air dan menuangkannya ke dalam palung kuda yang dibuat oleh seorang pejalan kaki di pinggir jalan. Kemudian dia mengeluarkan sekantong besar pakan halus dari tempat penyimpanannya dan mulai memberi makan ketiga kuda hantu api biru itu. Kuda api iblis berwajah biru sedang makan dengan gembira. Sesekali membungkuk untuk minum air. Tepat ketika mereka hendak menghabiskan sekantong besar pakan berkualitas, salah satu kuda api iblis berwajah biru tiba-tiba menjerit memilukan. Mulutnya berbusa saat ia jatuh tersungkur ke tanah. Perubahan dramatis itu terjadi hampir bersamaan, dengan dua kuda iblis berwajah biru lainnya roboh satu demi satu. Oh tidak! Lindungi Tuan Muda! Paman Liu dan Paman Yo dengan cepat mengawal Yuning dari depan dan belakang, tetapi Yuning sendiri melihat sekeliling dengan ekspresi agak bingung. Tuan Muda, setelah kita memastikan situasinya, saya akan melakukan yang terbaik untuk menciptakan kesempatan bagi Anda. Begitu Anda memiliki kesempatan, Tuan Muda, segeralah keluar sendirian dan melarikan diri sejauh mungkin. Ekspresi Paman Liu tampak serius. Hari ini, dia benar-benar telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Paman Liu. Liu Deben, kali ini, tanpa tungganganmu, mari kita lihat bagaimana kau bisa melarikan diri dengan beban ini. Di tengah tawa, dua ahli bela diri berwajah menyeramkan muncul dari kedalaman hutan. Angin menderu kencang saat Wu, sang pelindung, dan rekannya, yang telah mengikuti Yuning dan kedua pelayannya, muncul di belakang mereka. Wu Bai, kau. Melihat pelindung Wu muncul dari belakang, Paman Liu sangat marah. Seperti yang diduga, ini perbuatan tuan ketiga. Apa kau tidak takut dengan murka patriar karena melakukan ini? Sang kepala keluarga marah. Pelindung Wu terkekeh. Apa hubungannya kemarahan patriar dengan kita? Oh,
Maksudmu kematian Tuan Muda? Itu hal yang wajar. Monster dan bandit berkeliaran di jalan, dan Tuan Muda sedang sial. Apa hubungannya dengan kita? Namun, Tuan Muda itu pasti tidak akan bisa menghadiri upacara pengorbanan. Sang Patriark harus meminta Tuan Ketiga untuk menggantikannya. Kemudian, Sang Patriark akan mengetahui kematian Tuan Muda itu. Saya pikir, paling buruk, Sang Patriark akan diliputi kesedihan dan mengalami gangguan spiritual. Bukankah Anda setuju? Hahaha. Ketiga orang lainnya tertawa bersamaan. Pada saat itu, Yuning akhirnya tersadar dari keterkejutannya dan menunjuk ke arah Pelindung Liu. Berteriak dengan marah, "Pelindung Liu, kau menggunakan persembahan yang ayahku berikan kepadamu untuk berurusan denganku. Apakah kau punya hati nurani?" "Hati nurani? Kami tidak mengambil persembahan dari ayahmu, kami mengambil persembahan dari guru ketiga," kata seorang ahli bela diri. "Tapi yang dikirimkan pamanmu yang ketiga juga berasal dari keluarga." "Cukup sudah omong kosong ini." Wajah Pelindung Wu tiba-tiba mengeras, dan dia melambaikan tangannya, berkata, "Bunuh. Jangan tinggalkan satupun yang selamat." Sebelum Yuning sempat berkata apapun lagi, ia disam kilatan cahaya, saat pendekar pedang ganas yang bepergian bersama Pelindung Liu melancarkan serangan mendadak padanya. Adapun tiga lainnya, mereka terlibat pertempuran sengit dengan Paman Liu dan Paman Yao, tetapi taktik bertarung mereka sangat terampil. Dua lainnya, yang kultivasinya rata-rata, terlibat pertarungan sengit dengan Liu Bo, yang kekuatan tempurnya setinggi tingkat keempat alam transformasi roh. Sementara itu, Wu Hufa, yang kultivasinya juga setinggi tingkat keempat alam transformasi roh, menerkam Yao Shu, yang kultivasinya hanya berada di tingkat kedua alam transformasi roh, dengan kecepatan kilat. Paman Liu juga sangat jeli dan segera memahami niat jahat pihak lain. Dalam keadaan seperti ini, mereka akan tamat sebelum sempat menciptakan peluang bagi Tuan Muda. "Yao Xiong, mendekatlah padaku, cepat." Yao Xiong terkejut, dan sosoknya melesat ke arah Liu Bo. Namun, Pelindung Wu tertawa sinis, "Haha, bagus sekali, luar biasa. Dengan cara ini, aku bisa membunuh sampah ini hanya dengan satu telapak tangan." Sembari berbicara, Pelindung Wu bergerak cepat, seolah melayang ke arah Yuning, yang terhuyung mundur akibat serangan ganas pendekar pedang itu. "Kamu berani?" Yao Xiong meraung dan berputar, menerjang ke arah Tuan Muda Yuning dalam upaya untuk melindunginya. "Bodoh." Dengan senyum jahat di bibirnya, Pelindung Wu, yang selama ini menahan sebagian kekuatannya, berbalik dengan aneh dan melayang di belakang Yao Xiong. Dia yakin bahwa selama dia menyerang Yuning, Yao Xiong akan datang menyelamatkan Yuning. Mati. Jejak telapak tangan berapi tiba-tiba melesat keluar dari lengan baju Pelindung Wu, diikuti oleh ekor berapi yang panjang, dan mengenai Yao Xiong. "Meskipun aku mati, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja." Menyadari bahwa ia tidak mampu menahan serangan ini, Yao Xiongdi mengabaikan semua pertahanan. Kekuatan spiritualnya melonjak, seketika mengembun menjadi ular spiritual besar berwarna kuning tanah, yang melilitkan tubuhnya yang panjang dan melingkari Pelindung Wu. "HMPH, kau terlalu percaya diri. Trikmu tidak akan berhasil padaku." Telapak tangan kirinya melesat seperti kilat, dan dua jari energi spiritual yang tebal, seperti elang, mematuk ular energi spiritual itu lebih dari selusin kali, menyebabkan ular itu langsung lenyap begitu saja. Tertawa. Jejak telapak tangan berapi itu mendarat tepat di dada Yao Xiong tanpa gerakan rumit, dan bau daging terbakar yang menyengat langsung memenuhi udara. Beberapa serangan telapak tangan lagi menyusul, dan api spiritual menyelimuti area tersebut, seketika membakar Yao Xiong menjadi arang. "Paman Yao!" Yuning berteriak putus asa. Saat energi spiritual berwarna giok di sekitarnya berfluktuasi hebat, dia kehilangan keseimbangan dan langsung dihantam di dada oleh pendekar pedang yang ganas itu. Yang mengejutkan, setelah energi spiritual Pelindung Yuning menyebar dalam lingkaran, ia mampu menahan serangan tanpa mengalami kerusakan sedikit pun. "Pergilah, kalian urusi bajingan tua bermarga Liu itu, aku akan membunuh sampah ini dengan satu pukulan telapak tangan duluan." Pada saat itu, Pelindung Wu tiba-tiba menunjukkan ekspresi kagum di bibirnya. "Harus saya akui, kekuatan spiritual yang dikembangkan oleh teknik leluhur keluarga Yu Anda memang menakjubkan dalam kemampuan pertahanannya." Dengan senyum di wajahnya, sebuah serangan telapak tangan berapi-api melesat keluar seperti kilat, menghantam ke arah Yuning. "Tuan Muda!" Liu Bo meraung dan menerobos pengepungan seperti harimau yang mengamuk, tetapi sudah terlambat. Memanggil. Cahaya pedang seperti meteor tiba-tiba turun dari langit, menghancurkan jejak telapak tangan yang berapi-api dan menghantam tanah. Di tanah, sebuah bekas pedang sepanjang 10 meter tiba-tiba muncul di antara Pelindung Wu dan Yuning, yang sangat menakutkan. "Bukankah tindakanmu agak berlebihan?" Pelindung Wu menatap dingin Ye Feng yang turun dari langit. Matanya melirik bekas tebasan pedang di tanah, dan secercah kejutan terpancar di matanya. Mengesampingkan hal-hal lain, menghancurkan jejak tinju berapi miliknya dengan satu tebasan pedang bukanlah hal yang mudah. Dengan jentikan jarinya, semburan energi spiritual melesat keluar seperti meteor,
memaksa pendekar pedang yang ganas itu memberi jalan bagi Paman Liu. Paman Liu, yang terluka di beberapa tempat, segera bergegas seperti angin puting beliung, membantu Tuan Muda Yuning yang jatuh ke tanah karena ketakutan, dan bahkan tidak repot-repot menyeka darah dari sudut mulutnya. Tuan Muda, apa kabar? Paman Liu, saya baik-baik saja. Tapi Paman Yo, mengapa? Paman Liu menghela napas menyesal, membantu Yuning berdiri, lalu membungkuk kepada Ye Feng bersama Yuning, sambil berkata, terima kasih telah menyelamatkan kami, pahlawan besar. Namun, tatapan Ye Feng tertuju pada pelindung Wu. Apakah Anda akan pergi sendiri, atau Anda ingin saya bertindak? Arogan. Sialan, orang yang hanya berada di alam transformasi roh tingkat pertama berani bersikap sombong seperti itu? Aku akan diam. Ketika pendekar pedang bertubuh kekar itu mengamuk, pelindung Wu berteriak tegas. Penampilannya yang garang mengejutkan pendekar pedang itu, ia menjadi agak takut. Pelindung Wu, orang ini baru berada di tingkat pertama alam transformasi roh, apa yang dia lakukan? Kamu tidak tahu apa-apa. Yang mulia, ini adalah urusan keluarga Yu. Mohon jangan ikut campur. Kami pasti akan mengirimkan tanda penghargaan kami setelahnya. Pelindung Wu menatap Ye Feng dengan mata penuh kekhawatiran. Tidak ada alasan lain selain karena Ye Feng masih terlalu muda. Dilihat dari usianya, dia pasti tidak lebih dari 20 tahun. Apa artinya menjadi seorang seniman bela diri di alam transformasi roh yang bahkan belum berusia 20 tahun? Dia benar-benar seorang jenius, dan dia jelas tidak dapat dibandingkan dengan para seniman bela diri di alam transformasi roh lainnya. Di antara para praktisi bela diri, dalam kebanyakan kasus, mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama akan lebih kuat jika usianya lebih muda. Ini adalah fenomena yang sangat aneh, namun cukup normal. Ada beberapa alasan mengapa seseorang dapat menembus alam transformasi roh di usia muda. Salah satunya adalah mereka memiliki bakat dan garis keturunan yang luar biasa. Tetapi bakat dan garis keturunan yang luar biasa saja tidak cukup. Mereka juga membutuhkan teknik kultivasi tingkat lanjut dan keterampilan bela diri, bimbingan dari seorang guru yang bijaksana, dan kekayaan sumber daya kultivasi. Tidak satu pun dari hal-hal ini boleh kurang. Dalam kasus seperti itu, praktisi bela diri yang lebih muda seringkali mempelajari teknik terbaik dari rekan-rekan mereka dan menerima perlakuan paling istimewa dalam hal sumber daya. Namun, hal itu berbeda bagi para ahli bela diri seperti Protektor Wu yang telah dengan susah payah mengasah keterampilan alam transformasi roh mereka. Di masa mudanya, ia tidak memiliki harapan untuk mencapai alam transformasi roh. Setelah kehilangan dukungan dari sekte atau keluarganya, ia mengembara ke seluruh dunia. Setelah puluhan tahun bekerja keras dan sedikit keberuntungan, ia akhirnya berhasil memasuki alam transformasi roh. Namun, dibandingkan dengan para seniman bela diri muda setingkat yang mendapat dukungan dari sebuah sekte, mereka jauh lebih rendah dalam hal teknik kultivasi, keterampilan bela diri, dan peralatan. Misalnya, pelindung Liu sendiri berjuang hingga usia 40 tahun sebelum akhirnya memasuki alam transformasi roh. Setelah lebih dari 10 tahun bekerja keras, tingkat kultivasinya secara bertahap meningkat, dan berkat keberuntungan, ia memperoleh seni bela diri tingkat menengah peringkat bumi, yang menjadi sarana untuk bertahan hidupnya. Namun, jika dibandingkan dengan para pengikut sekte tersebut, mereka jauh lebih rendah. Lebih dari setahun yang lalu, dia bertarung melawan seorang murid sekte Dewa Ilusi yang berada di tingkat ketiga alam transformasi roh. Pihak lawan dengan santai memperlihatkan beberapa teknik bela diri tingkat menengah tingkat bumi dan dengan mudah mengalahkannya. Sejak saat itu, pelindungmu menjadi lebih berhati-hati, dan dia berusaha sebaik mungkin untuk menghindari memprovokasi para seniman bela diri muda dan kuat. Sepertinya kamu masih belum mengerti maksudku. Ye Feng menghela napas pelan. Aku beri kau 3 kesempatan pergi, atau mati. Tuan, beri sedikit ruang untuk bermanuver. Jangan terlalu sombong. Jangan berpikir kami takut pada Anda. Dasar bajingan kecil, kau memang pantas mendapatkannya. Pendekar pedang yang sudah marah dan garang itu mengeluarkan raungan yang dahsyat, mengangkat pedang panjangnya, dan menebas. Energi pedang sepanjang puluhan meter membelah udara dengan suara mendesing. Membunuh. Hampir bersamaan, Wu, yang telah kehabisan harapan untuk bernegosiasi, meraung dan melepaskan jejak telapak tangan berapi yang melayang ke arah Ye Feng seperti cahaya hantu. Pada saat yang sama, 2 kaki tangan Wu juga menyerbu maju. Tuan muda, Anda harus segera pergi. Saya akan menahan orang-orang ini dengan pahlawan ini. Anda cepatlah. Liu Bo, yang sedang mendesak Yuning untuk pergi, tiba-tiba terdiam kaku. Cahaya pedang yang dahsyat seperti badai melesat seperti roda, seketika memusnahkan energi pedang pendekar pedang yang ganas itu. Pedang panjangnya hancur berkeping-keping, dan seluruh tubuhnya dipenuhi lubang akibat cahaya pedang dalam sekejap. Awas, pahlawan! Tiba-tiba, ketika melihat jejak telapak tangan berapi pelindung Wu tercetak di sasaran, Paman Liu berteriak. Ye Feng bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun, membiarkan jejak telapak tangan berapi pelindung Wu mengenai punggungnya. Ye Feng dengan santai menebas dengan pedangnya, membunuh seorang seniman bela diri lain di tingkat pertama alam transformasi roh.
Mendesis. Jejak telapak tangan berapi yang membawa panas hebat menghantam punggung Ye Feng atau lebih tepatnya, menghantam baju zirah roh giok di punggungnya. Mati. Senyum sinis muncul di bibir Wu Hufa. Namun, seketika itu juga, senyum jahat di bibirnya membeku, dan matanya langsung berubah ngeri, seolah-olah dia melihat hantu. Bukan hanya pelindung Wu yang tampak seperti melihat hantu, tetapi mata Paman Liu juga melebar karena terkejut. Jejak telapak tangan berapi milik pelindung Wu sebelumnya telah membakar habis energi spiritual pelindung Yao Xiong, yang kuat di tingkat kedua alam transformasi roh, dan langsung membunuh Yao Xiong. Namun, ketika jejak telapak tangan berapi diletakkan di atas armor giok biru, api langsung padam. Armor giok biru milik Ye Feng bahkan tidak menunjukkan riak, apalagi retakan. Situasi ini juga di luar dugaan Ye Feng. Namun, Ye Feng dengan cepat memahami misteri di baliknya. Kitab Giok Pecah mencatat bahwa kekuatan spiritual giok biru juga merupakan kekuatan spiritual atribut. Selain tidak dibatasi oleh kekuatan spiritual 5 elemen, ia memiliki kekuatan penahan tertentu terhadap kekuatan spiritual api, kekuatan spiritual air, dan kekuatan spiritual kayu. Jejak telapak tangan berapi itu langsung padam begitu bersentuhan dengan armor giok biru, yang pasti karena kekuatan spiritual giok biru menahan kekuatan spiritual api tersebut. Namun, Ye Feng tidak menyangka bahwa penahanan ini akan begitu kuat. Sialan, ini sungguh luar biasa. Ambil ini. Sambil tersentak, pelindung Wu berpura-pura menyerang lalu berbalik dan melarikan diri. Dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Kekuatan elemen api yang dibanggakannya benar-benar dinetralisir oleh pihak lawan, bahkan lebih parah daripada saat dia menghadapi kekuatan elemen air. Terlebih lagi, Ye Feng membunuh 2 seniman bela diri di alam transformasi roh hanya dengan 2 tebasan pedang. Mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Wu Sang pelindung sangat menyadari kehebatan tempur pendekar pedang yang ganas itu. Dia menyadari bahwa dia telah bertemu lawan yang tangguh. Masih berusaha melarikan diri? Saat Ye Feng melonggarkan cengkeramannya, pedang Xuan yang melayang di depan dadanya. 10 jarinya membentuk segel tangan aneh seolah-olah berterbangan di antara bunga dan kupu-kupu. Kekuatan spiritual giok biru melonjak dan langsung mengembun menjadi segel kecil. Pergi. Menekan. Dengan kilatan cahaya, segel giok itu terbang ke atas kepala pelindung Wu, dan saat sedikit mendarat, segel itu bersinar terang. Engah. Karena lengah, pelindung Wu dihantam seolah-olah oleh sebuah gunung kecil, terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk darah saat jatuh ke tanah. Meletus. Bang! Segel giok itu terbuka seperti kembang api, dan kekuatan spiritual giok yang meledak di dalamnya mengguncang udara, menciptakan riak yang tampak seperti mendidih. Energi spiritual pelindung-pelindung Wu mencair seperti salju yang disiram air panas, tetapi tubuh spiritual yang diperolehnya, yang telah mencapai tingkat kultivasi rendah, menyelamatkan nyawanya. Setelah kekuatan spiritual dari segel giok yang meledak merobek daging dan darah di punggung pelindung Wu, kekuatan segel tersebut hilang. Namun, meskipun dia belum mati, pelindung Wu praktis sudah seperti mati. Tanpa Ye Feng melakukan apapun, Paman Liu melangkah maju dan menghantam kepala pelindung Wu. Seorang pendekar bela diri lain di tingkat ketiga alam transformasi roh dengan cepat bereaksi. Setelah pendekar pedang ganas itu terbunuh oleh pedang Ye Feng, dia segera melarikan diri dan sekarang berada di luar pandangan Ye Feng. Segel giok biru ini memang sangat kuat, tetapi juga menghabiskan banyak energi. Satu serangan segel giok biru akan menguras 30% kekuatan spiritual giok biru saya. Namun, masalah utamanya adalah tingkat kultivasi saya rendah. Teknik kultivasi saya saat ini hanya berada di tahap akhir alam roh biru, dan tingkat kultivasi saya hanya berada di tahap akhir tingkat pertama alam transformasi roh. Jika aku mampu mencapai puncak alam roh biru, bukan hanya kultivasiku akan mampu menembus ke tingkat kedua alam transformasi roh, tetapi menggunakan segel giok biru ini juga akan jauh lebih mudah. Ini adalah pertama kalinya segel giok digunakan dalam pertempuran sebenarnya melawan seorang ahli bela diri, dan Ye Feng sangat puas dengan kekuatannya. Melihat pelindung Wu yang tewas di tangannya, Paman Liu agak termenung. Kemudian dia menarik Tuan Muda Yuning dan membungkuk kepada Ye Feng lagi, berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan kami, pahlawan besar. Keluarga Yu kami dari Danau Yushui sangat berterima kasih." Sambil berbicara, dia memberikan beberapa tatapan penuh arti kepada Tuan Muda Yuning. Terkejut sesaat, Yuning bereaksi, dan kilatan cahaya muncul di cincin penyimpanannya, memperlihatkan tumpukan besar giok Qingling yang berkilauan di depan Ye Feng. "Pahlawan agung, aku melihat bahwa kekuatan spiritual yang kau kembangkan tampaknya termasuk jenis kekuatan spiritual giok. Kau pasti sangat membutuhkan giok roh biru, bukan? Ini dia 10.000 keping giok roh biru. Ini hanya sedikit tanda penghargaan dariku. Terimalah, pahlawan agung." Mendengar itu, Liu Bo menghela napas lega. Meskipun tuan muda itu tidak menyadari bahaya dunia, dia tetap cukup cerdas. "Kamu juga menyadarinya?" Ye Feng melirik Yuning dan tanpa basa-basi mengambil 10.000 keping giok roh biru. 10.000 keping giok roh biru setara dengan 10.000 kristal roh tingkat rendah,
yang cukup bagi Ye Feng untuk berkultivasi selama hampir 10 hari. Apa arti pahlawan besar itu? Kau pikir aku ini tukang ikut campur? Sampai-sampai aku mau membantumu membunuh musuh-musuhmu? Seandainya aku tidak tahu kau juga menguasai kekuatan spiritual Giok, HMPH. Sejujurnya, bahkan jika Yuning tidak mengolah kekuatan spiritual Giok, Ye Feng tetap akan bertindak. Namun, dalam keadaan normal, selama pelindung Wu dan yang lainnya tidak memprovokasi Ye Feng, dia pasti tidak akan membunuh mereka. Ketika Ye Feng mendekati tempat ini, dia melihat Yuning mengaktifkan kekuatan spiritual Gioknya. Kekuatan spiritual Giok ini justru membuat Ye Feng merasa familiar, yang kemudian memicu ucapan Ye Feng barusan. Aku juga menemukan bahwa pahlawan besar itu mengolah kekuatan spiritual Giok yang langka. Yuning sangat gugup di depan Ye Feng sehingga ia tergagap, yang tiba-tiba membuat Ye Feng merasa geli. Keluarga Anda? Keluarga Yu dari Danau Yushui? Apa hubungan Anda dengan kota Yushui? Omong-omong, bagaimana cara saya sampai ke kota Yushui? Ye Feng tiba-tiba teringat hal ini. Bukan apa-apa, hanya saja keluarga Yu kami memiliki perusahaan dagang utama di kota Yushui. Saat Yuning masih bertanya-tanya, Paman Liu, yang merupakan orang yang cerdas, segera menghubungkan antara kultivasi kekuatan spiritual Giok Ye Feng dengan sesuatu yang lain. Apakah kau pergi ke kota air Giok untuk membeli Giok biru? Tanya Paman Liu. Itu benar. Wajar jika seseorang menyimpulkan hal ini dari fakta bahwa mereka mengolah kekuatan spiritual Giok dan menanyakan jalan menuju kota air Giok. Seperti yang mungkin Anda ketahui, lebih dari 60% Giok Qingling dan semua produk Giok lainnya yang dijual di seluruh kota air Giok dipasok oleh keluarga Danau Air Giok kami. Oh, pahlawan hebat, aku ingin meminta bantuan. Berbicara, orang tua ini ingin meminta pahlawan besar untuk mengawal tuan muda saya kembali ke keluarga Yu di Danau Air Giok. Jika itu terjadi, kepala keluarga pasti akan memberinya hadiah yang berlimpah. Terlebih lagi, keluarga Yu di Danau Air Giok memiliki sesuatu yang bahkan lebih baik daripada Giok Roh Biru. Harus diakui bahwa Liu Bo, dengan pengalamannya yang sangat kaya, menemukan kelemahan Ye Feng segera setelah dia melancarkan serangannya. Sesuatu yang lebih baik daripada Azure Jade? Bibir Ye Feng tiba-tiba melengkung. Hanya karena kata-kata itu, dia akan menerima pekerjaan itu. Danau Yushui terdengar indah, tetapi sebenarnya tidak terlalu megah. Namun, ketika Anda melangkah ke tepi Danau Yushui, Anda akan menemukan bahwa selain pemandangan indah air biru yang tak berujung, ada juga Danau Yushui yang tak terbatas. Perasaan akan hamparan tak terbatas ini bukan merujuk pada pemandangan dari tepi Danau Air Giok, melainkan pada pemandangan dari ketinggian lebih dari 10 meter di atas. Danau Yushui yang tak terbatas bagaikan sepotong giok yang dipoles dan tanpa celah. Saat airnya beriak, ia mengalir seperti air giok. Pulau-pulau kecil tersebar di danau, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Namun, terlepas dari keindahan pemandangannya, Yuning dan Paman Liu tampak sangat muram, karena orang yang seharusnya menemui mereka sekali lagi gagal muncul. Tentu saja, Ye Feng adalah pengecualian. Saat menginjakkan kaki di Danau Air Giok, Ye Feng menyadari bahwa menikmati pemandangan yang indah adalah pengalaman yang luar biasa, tetapi ada sesuatu yang terasa kurang. Jika Cai ada di sini, mengingat kepribadiannya, dia pasti akan sangat senang. Bayangan Cai tiba-tiba muncul di benak Ye Feng. Begitu kekuatanku sedikit bertambah, aku akan bisa mengajak Cai jalan-jalan. Hari itu pasti akan segera tiba. Namun, ada juga banyak nelayan yang mencari nafkah di perairan dangkal Danau Yushui, dan keluarga Yu memiliki reputasi baik di daerah Danau Yushui. Tak lama kemudian, Paman Liu menyewa perahu nelayan untuk membawa mereka ke benteng keluarga Yu, Pulau Fuyu. Soal terbang, Ye Feng dan Liu Bo hampir tidak mampu melakukannya. Tetapi Yuning, yang kultivasinya baru berada di tahap akhir alam pemandu roh, tidak akan pernah bisa terbang sejauh hampir 10.000 mil secara terus-menerus. Jangan tertipu oleh betapa mudahnya para praktisi bela diri terbang. Terbang sangat melelahkan bagi para praktisi bela diri, baik mereka berada di alam pembimbing roh, alam transformasi roh, atau alam laut jiwa. Semakin cepat mereka terbang, semakin besar beban yang dikeluarkan. Karena para praktisi bela diri di alam transformasi roh telah memadatkan benih kekuatan spiritual mereka dapat terus diisi ulang, memungkinkan mereka untuk terbang dalam waktu yang lama. Namun, jika mereka terus terbang untuk waktu yang lebih lama, mereka tetap perlu menyerap kekuatan spiritual dari kristal spiritual tingkat rendah untuk mengisi kembali apa yang telah mereka konsumsi. Untungnya, para ahli bela diri memiliki energi spiritual yang kuat, yang setara dengan kemampuan untuk mengubah yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Awalnya, perahu nelayan itu hanya mampu menempuh jarak sekitar belasan mil per jam. Namun, dengan Liu Bo menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendorong perahu dari buritan, haluan perahu terangkat, dan melesat menembus air seperti anak panah, bahkan lebih cepat daripada kuda berwajah hantu api biru. Adapun soal apakah perahu nelayan itu akan hancur berantakan, sama sekali tidak perlu khawatir. Dengan Ye Feng berdiri di haluan, energi spiritual samar memancar dari kakinya dan menutupi bagian bawah perahu.
seolah menambahkan lapisan pelindung energi spiritual pada perahu kecil itu. Dengan campur tangan kekuatan spiritual, perahu nelayan kecil itu seketika berubah menjadi kendaraan mewah kelas atas. Tuan Zheng, Yuning, sudah kukatakan berkali-kali, panggil saja aku kakak Zheng, atau pahlawan Zheng. Ye Feng mengerutkan hidungnya dengan canggung. Gelar pahlawan Zheng terasa agak janggal, bahkan memanggilnya kakak Zheng pun terasa agak canggung. Sungguh menyenangkan melihat seorang anak laki-laki berusia 18 tahun dipanggil kakak laki-laki dengan penuh hormat oleh seorang pelaibau berusia 23 tahun, tetapi juga cukup canggung. Rute navigasi Anda di dalam danau air giok cukup aneh. Anda malah menggunakan tanaman air? Tuan Zheng, baik di masa lalu maupun sekarang, danau air giok selalu dipenuhi monster, dan monster di dalam air berkembang biak dengan sangat cepat, sehingga mustahil untuk dibunuh. Kemudian, leluhur keluarga Yu secara tidak sengaja menemukan tanaman air bernama rumput hati giok. Tanaman air ini dapat mengeluarkan aroma yang tidak disukai monster air. Bahkan monster tingkat bumi pun tidak suka berada di dekat rumput hati giok ini. Leluhur keluarga Yu secara bertahap menemukan teknik kultivasi rumput hati giok, menanamnya di air menggunakan sistem jalur. Tentu saja, mereka masih harus menghindari daerah yang dihuni oleh binatang buas iblis yang kuat, karena rumput hati giok bukanlah obat mujarab. Namun, di danau air giok saat ini, selama Anda mengikuti rute tempat rumput hati giok ditanam dan tidak melakukan hal-hal terlarang, Anda kemungkinan besar tidak akan bertemu monster apapun. Paman Liu membicarakan hal ini dengan penuh kebanggaan, tetapi ekspresi Yuning agak muram. Sejak penyergapan King Kuan dan kematian Yao Xiong beberapa hari yang lalu, tuan muda keluarga Yu ini tampaknya tumbuh dewasa dengan pesat. Saudara Zheng, ini adalah hasil kerja keras lebih dari 10 generasi keluarga Yu, dan ini adalah salah satu dari 2 warisan terpenting keluarga Yu kita. Paman ketigaku dan yang lainnya menyerangku. Sebagian besar karena teknik rahasia untuk mengolah rumput hati giok ini. Apa? Rumput Jade Heart ini begitu sulit ditanam? Ini lebih dari sekadar sulit. Meskipun rumput hati giok ini sangat tangguh setelah tumbuh dan jarang layu, budidayanya sangat rumit dan membutuhkan. Batuk-batuk. Paman Liu terbatuk keras beberapa kali, yang jelas menunjukkan bahwa Yuning telah menyebutkan sesuatu yang tabu. Namun, Yuning tidak peduli. Dia tersenyum agak sedih dan berkata, sebenarnya, bukan apa-apa. Hanya perlu menyalurkan energi spiritual pada frekuensi khusus, lalu ditambah dengan beberapa bahan air khusus. Ini adalah salah satu aset terpenting yang memungkinkan keluarga Yu kami mendominasi danau giok, dan selalu menjadi rahasia yang dijaga ketat di dalam keluarga. Sayangnya, ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Pokoknya, sejak ayahku menjadi kepala keluarga, aku belum pernah melihatnya memiliki waktu luang 1 hari pun. Melalui percakapan sesekali dengan Yuning dan Paman Liu, Ye Feng juga mengetahui tentang asal-usul keluarga Yu dari Danau Yushui. Konon, keluarga Yu dari Danau Air Giok memiliki garis keturunan yang bahkan lebih panjang daripada sekte Dewa Ilusi, yang telah diwariskan selama hampir 1000 tahun. Alasan utama mengapa keluarga Yu mampu bertahan begitu lama adalah teknik kultivasi rumput hati giok. Karena hanya rumput hati giok yang dapat menandai jalur yang hampir aman, telah terjadi banyak invasi oleh musuh-musuh kuat sepanjang sejarah, dan bahkan benteng keluarga Giok, Pulau Giok terapung, telah ditaklukkan 3 kali. Namun, jika anggota keluarga Yu yang tersisa menghancurkan sebagian besar rumput hati giok, sehingga tidak ada jalur air yang aman, maka danau air giok akan menjadi lahan tandus yang tidak berguna, atau bahkan jalan buntu, bagi para penyerbu. Produksi tidak dapat dikirim keluar, dan personel selanjutnya tidak dapat masuk. Adapun kapal-kapal monster laut yang dapat menekan monster-monster tersebut, mereka tidak dapat berlayar di danau air giok. Seringkali, para penyerbu tidak punya pilihan selain mundur sendiri. Lambat laun, reputasi keluarga Yu dari Danau Yushui menyebar. Meskipun keluarga Yu mengalami kemunduran, tidak ada yang berani menginginkan Danau Yushui lagi. Paling-paling, keuntungan yang diberikan keluarga Yu jauh lebih besar. Teknik kultivasi rumput hati giok menjadi salah satu dari 2 keterampilan utama yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarga Yu. Dalam keadaan normal, teknik ini hanya diwariskan kepada kepala keluarga dan ahli warisnya, yang menyebabkan perebutan kekuasaan yang sengit di dalam keluarga. Dalam sekejap mata, mereka telah berlayar di danau air giok hampir sepanjang hari. Seperti yang dikatakan Yuning, jalur yang terbuat dari rumput air giok memang sangat aman. Sepanjang perjalanan, selain bertemu dengan 2 binatang iblis tingkat rendah yang menyerangnya, tidak ada serangan binatang iblis lainnya. Meskipun Ye Feng melihat ratusan binatang iblis di sepanjang jalan. Sepertinya ada kapal beberapa puluh mil di depan. Di hamparan air yang tak terbatas ini, jarak pandang sangat baik. Bahkan seorang ahli bela diri di alam transformasi roh pun dapat melihat secara samar-samar hingga puluhan mil tanpa masalah. Tim penyelamat mungkin sudah tiba. Mendengar itu, Paman Liu sangat gembira dan melemparkan sebuah jimat. Benar saja, jimat itu melenceng dari jalurnya dan mendarat di kapal besar yang melaju kencang ke arah mereka dari kejauhan. Tak lama kemudian, sebuah jimat merespons. Ini adalah kegagalan kedua.
Sang kepala keluarga menerima sinyal bahaya kami dan mengirim nona kedua untuk memimpin sekelompok orang menemui kami. Paman Liu sangat gembira, dan ekspresi tegang Yuning pun mereda. Selama mereka bersatu kembali dengan anggota keluarga mereka pada dasarnya akan aman. Dengan gembira, Paman Liu mengabaikan semua energi spiritual dan dengan penuh semangat mendorong perahu kecil itu ke depan. Dalam sekejap, perahu kecil itu melaju kencang seperti angin, dan kapal besar di seberangnya secara bertahap menjadi lebih jelas. Hei, Yuning, jika rumput hati giok yang digunakan sebagai penanda navigasi rusak, bagaimana kau akan menggantinya? Apakah ayahmu akan menanamnya kembali sendiri? Tanya Ye Feng tiba-tiba, sambil memandang ke arah air. Tidak, biasanya ayahku sendiri yang membudidayakan rumput hati giok yang sudah dewasa sebelum menanamnya di sini. Hei, Tuan Zheng, mengapa Anda menanyakan itu? Ekspresi Paman Liu tiba-tiba berubah agak aneh, dan dia menoleh ke samping untuk melihat air di depannya. Ketika Liu Bo melihat hamparan air kosong sejauh puluhan mil di depannya, wajahnya tiba-tiba pucat pasi. Pada saat itu juga, perahu nelayan yang tadinya melaju kencang telah melesat beberapa mil ke hamparan air kosong tersebut. Oh tidak, jalur penerbangan di sini telah dirusak. Dan kita tidak jauh dari sarang monster air yang menakutkan itu. Tuan Zheng, Tuan Muda, cepat, kita harus meninggalkan kapal dan terbang. Tinggalkan kapal? Bagus. Sebagai respons, ketiganya bergerak seolah-olah hendak terbang ke langit. Tetapi pada saat itu, terjadi perubahan mendadak. Wow! Permukaan danau air giok yang tadinya tenang tiba-tiba berubah menjadi arus deras yang mengamuk. Permukaan air turun dengan cepat, dan kolom air setinggi ratusan meter menyembur ke langit, membentuk kawah raksasa yang langsung menjebak perahu nelayan kecil dan 3 orang di atasnya. Hampir bersamaan, seekor makhluk raksasa tiba-tiba muncul dari air. Saat beberapa tentakelnya, masing-masing sepanjang 100 kaki, terangkat tinggi, air di sekitarnya langsung terbalik. Namun, tentakel yang terangkat itu melewati gelombang yang membentang hampir 100 meter di sekitarnya dan melesat ke dalam genangan air seperti kilat, seolah-olah sedang memburu mangsa. Oh tidak, itu Tai Sui laut terbalik. Astaga, itu dia Tai Sui laut pembajak, binatang buas iblis tingkat bumi kelas tinggi. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Seberapapun Ye Feng dan 2 orang lainnya berseru, suara mereka benar-benar tenggelam oleh deru ombak yang menjulang tinggi. Namun, seruan itu bukan berasal dari Ye Feng dan kedua rekannya, melainkan dari kapal besar yang semakin mendekat. Di atas kapal besar itu, seorang gadis berbaju hijau muda menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Beberapa pengawal dari keluarga Yu juga menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak, mata mereka dipenuhi keputusasaan. Siapa? Siapa sebenarnya yang menghancurkan rumput hati giok di sini dan memanggil Adipati Agung Laut Pembajak? Siapa itu? Teriak seorang anggota keluarga Yu. Semuanya sudah berakhir, kita telah berhadapan dengan gerenduk laut pembalikan, kita celaka. Cepat! Berbalik. Berbalik. Percuma saja. Sebelum kita sempat berbalik, Tai Sui laut pembalikan akan menerjang ke arah kita. Kali ini, kita tamat. Di atas kapal, para tetua keluarga Yu, yang semuanya berada di alam transformasi, saling bertukar pandang lalu menatap gadis berbaju hijau muda itu. Nona kedua, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, tetapi yang bisa kami lakukan hanyalah membawa Anda pergi. Saat mereka berbicara, 3 pengawal keluarga Yu mencengkeram lengan dan bahu nona muda kedua dari keluarga Yu, dan dengan satu kekuatan, mereka melemparkannya ke langit. Tidak, lepaskan aku. Aku harus menyelamatkan saudaraku. Lepaskan aku. Selamatkan saudaraku. Dia adalah harapan keluarga Yu kita. Kumohon selamatkan saudaraku. Nona muda kedua dari keluarga Yu meronta-ronta dengan panik saat ketiga pria itu membawanya ke langit. Namun, meskipun ia memiliki kultivasi alam transformasi roh, ia tak berdaya melawan 3 tetua alam transformasi roh sekaligus yang menahannya. Nona kedua, Tai Sui laut pembalik adalah binatang iblis tingkat bumi kelas tinggi, dan binatang iblis air yang sangat besar. Apalagi kita, bahkan para ahli alam laut jiwa mungkin harus memberi jalan kepadanya, kata seorang tetua keluarga Yu dengan ekspresi malu. 3 tetua keluarga Yu membawa nona muda kedua dari keluarga Yu dan terbang ke langit. Para pendekar di kapal besar itu, terutama mereka yang berada di alam pemandu roh, mengikuti dan terbang menjauh dari kapal untuk menyelamatkan nyawa mereka. Adegan ini menyebabkan beberapa penjaga alam esensi sejati yang lebih muda di kapal besar itu melompat-lompat dan mengumpat. Namun, beberapa pelaut tua berkulit gelap tanpa tidak terpengaruh, mereka duduk lesu di haluan, mengeluarkan pipa mereka, dan menghisapnya dengan puas. Kapten kapal tua, jam berapa sekarang? Kau masih bersemangat membicarakan hal ini. Percuma saja. Mereka tidak bisa lolos dari gerenduk laut pembajak kecuali mereka bisa terbang lebih dari 300 meter ke udara seperti seniman bela diri alam transformasi roh. Jika tidak, mereka hanya menunggu kematian. Nelayan tua itu memandang ahli bela diri yang terbang rendah di langit dengan rasa jijik yang sama seperti yang akan dia berikan kepada orang mati. Ya,
Ketika kau bertemu dengan Adipati Agung Laut Pembajak, kau hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Ini adalah kali kedua lelaki tua ini bertemu dengan Adipati Agung Laut Pembajak, jadi semuanya bergantung pada keberuntungan. Saat semua orang terkejut, ketiga ahli bela diri di alam transformasi roh yang menggendong nona muda kedua dari keluarga Yu mulai bergoyang hebat karena perlawanannya yang keras. Lagi pula, terbang dengan seseorang di udara sangatlah sulit. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Aku harus menyelamatkan saudaraku, menyelamatkan saudaraku. Kau mengambil persembahan dari keluarga Yuku, apakah kau hanya akan berdiri dan menyaksikan saudaraku mati dengan cara yang mengerikan? Pergilah sekarang. Perilaku tidak masuk akal dari nona muda kedua keluarga Yu membuat salah satu pengawal keluarga Yu marah. Nona kedua, apalagi kami, bahkan jika sang patriar sendiri datang, aku khawatir dia tidak akan berdaya. Bahkan seorang ahli alam laut jiwa pun bisa bertahan di hadapan Adipati Agung Laut Pembajak ini. Tetapi untuk menghadapinya, lagi pula, saat ini, Tuan Muda dan rombongannya mungkin sudah menjadi Adipati Agung Laut Pembajak. Hei, lihat, nona kedua, lihat. Tiba-tiba, ekspresi terkejut muncul di mata salah satu pengawal keluarga Giok saat dia menunjuk ke lubang air besar yang diciptakan oleh Adipati Agung Laut Pembalikan. Karena mereka terbang tinggi di langit, meskipun lubang air raksasa itu dikelilingi oleh ombak setinggi ratusan meter yang ditimbulkan oleh gerenduk laut pembalikan, pemandangan di dalam lubang air itu masih terlihat jelas. Di dalam kolam air, Ye Feng berdiri dengan bangga di haluan perahu. Tangannya membentuk segel aneh. Sebuah segel kecil berwarna giok melayang 1 meter di atas tubuh besar Adipati Agung Laut Pembajak, memancarkan aura yang menakjubkan. Di sekeliling segel berwarna giok itu, riak air yang tadinya menjulang tinggi tiba-tiba terhenti, seolah-olah telah ditekan. Tai Sui dari seberang laut mengangkat tentakelnya tinggi-tinggi, siap berburu, tetapi tentakel itu juga terkulai lemas di udara, tanpa turun. Tepat ketika Ye Feng dan para pengikutnya hampir binasa di dalam perut binatang buas itu, Ye Feng bergerak secepat kilat, mengaktifkan segel giok biru untuk menekan mereka, sehingga menciptakan pemandangan aneh ini. Siapakah orang ini? Bagaimana mungkin dia bisa menekan Adipati Agung Laut Pembajak? Orang ini terlalu menakutkan. Tetua keluarga Giok, yang menyaksikan pemandangan ini dari langit, berseru dengan terkejut. Pemandangan ini benar-benar membungkam nona muda kedua dari keluarga Yu yang sedang berjuang mati-matian. Matanya tertuju pada genangan air itu, dipenuhi ketegangan. Kalian, cepat bantu orang itu, cepat. Nona kedua, jika kita ikut campur dalam masalah ini dengan ceroboh, itu bisa menjadi bumerang. Lihat. Kejadian tak terduga lainnya terjadi di perairan yang bergelombang. Tai Sui surgawi menjerit seperti bayi, tubuhnya yang besar meronta-ronta dengan marah. Setiap kali meronta, retakan akan muncul pada segel giok. Hampir bersamaan, tentakel-tentakel di udara menarik diri dan menyerang segel giok yang rusak. Berikan kota itu padaku. Dengan teriakan yang lantang, kekuatan spiritual giok biru mengalir ke dalam segel giok biru seperti gelombang pasang, menyebabkan segel giok biru bersinar terang. Sebuah kekuatan mengerikan menekan ke bawah, menyebabkan gelombang-gelombang tinggi itu surut dan tentakel Tai Sui laut pembalik yang hendak menyerang segel giok biru jatuh perlahan ke permukaan laut. Cepat, keluar dari sini. Aku juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ye Feng mendesak Liu Bo dan Yuning. Lalu bagaimana denganmu, saudara Zheng? Harus diakui bahwa Yuning adalah orang yang sangat baik. Bahkan di saat-saat kritis hidup dan mati, dia masih peduli pada Ye Feng. Kalian semua cepat pergi, aku punya rencana. Saat ia berbicara, Ye Feng menggerakkan pikirannya, dan sayap-sayap kecil anak harimau bersayap awan di lengannya sedikit mengembang. Sejumlah besar energi awan seketika berkumpul di kaki Ye Feng, mengangkatnya perlahan ke udara. Setelah menghitung kecepatannya, Ye Feng bersiap mencari kesempatan untuk meledakkan segel giok biru. Meskipun Tai Sui Laut Pembalikan dan Raja Harimau bermata ungu asal biru sama-sama merupakan binatang iblis tingkat bumi kelas tinggi, kekuatan mereka tidak tertandingi. Tai Sui Laut Pembalikan berukuran beberapa kali lebih besar dari Raja Harimau bermata ungu asal biru. Dan bahkan jika segel giok biru meledak, itu tidak akan mampu melukai Tai Sui Laut Pembalikan secara serius. Saat ini, segel giok biru hanya menekan sementara Adipati Agung Laut Pembalikan. Namun, dilihat dari retakan pada segel giok biru yang terus pecah dan memperbaiki dirinya sendiri, jelas bahwa Ye Feng tidak dapat bertahan lama. Itu sudah cukup. Tepat ketika Ye Feng hendak meledakkan segel giok dan kemudian dengan cepat terbang ke udara untuk melarikan diri, dia tiba-tiba membeku. Tidak jauh di langit yang rendah, 20 atau 30 prajurit alam pemandu roh melarikan diri dengan panik. Sementara di atas kapal besar, ratusan orang berkumpul di geladak, menyaksikan keributan seolah menunggu kematian. Ini, Ye Feng tahu bahwa jika dia meledakkan segel giok biru, dia bisa menggunakan kekuatan ledakan untuk melarikan diri ke ketinggian lebih dari 300 meter dan selamat. Namun, orang-orang di kapal besar itu, termasuk puluhan prajurit alam pemandu roh, pasti akan mati di hadapan Adipati Agung Laut Pembajak yang sedang marah.
Dalam sekejap, Ye Feng mengambil keputusan dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini menghadapi nasib mereka begitu saja. Ini bukan Ye Feng yang mengambil risiko atau bertindak sebagai pahlawan. Ye Feng bukannya bodoh, tetapi dia juga memiliki hati nurani. Jika tidak ada pilihan atau sumber daya lain yang tersedia, Ye Feng pasti akan mencoba meninggalkan tempat ini secepat mungkin untuk melindungi dirinya sendiri. Menyelamatkan orang? Maaf, aku tidak memiliki kemampuan itu. Aku hanya bisa menyelamatkan diriku sendiri terlebih dahulu. Adapun nyawa orang-orang ini, Ye Feng tidak peduli. Ye Feng bukanlah seorang suci. Namun, karena menyadari kemampuannya, Ye Feng tidak bisa membiarkan orang-orang ini disiksa dan dibunuh oleh Fu Hai Tai Sui. Dengan sebuah pikiran, panji darah jiwa pertempuran di tangannya bersinar terang, dan seberkas cahaya merah darah diam-diam memasuki tubuh Ye Feng, menyebabkan kekuatan jiwa Ye Feng melonjak hampir secara eksponensial. Bagi para praktisi bela diri, kekuatan jiwa ibarat seorang komandan. Selain kekuatan bawaannya, kekuatan jiwa juga menentukan jumlah kekuatan yang dapat dilepaskan oleh seorang praktisi bela diri dalam satu waktu. Dengan berkat panji darah jiwa pertempuran, tingkat kultivasi Ye Feng tidak berubah, tetapi kekuatan spiritualnya berlipat ganda. Dalam sekejap, 60% kekuatan spiritual giok biru yang tersisa di tubuhnya melonjak ke dalam segel giok biru yang hampir runtuh. Segel giok itu langsung bersinar terang. Tepat ketika gerenduk laut yang menggulingkan telah terbebas dari belenggunya dan bersiap untuk menyerang, sosoknya tiba-tiba menyala, menyebabkan semua gelombang di langit tenggelam. Ya Tuhan, kekuatan macam apa ini? Binatang iblis tingkat bumi teratas, Fu Hai Tai Sui, ternyata telah ditekan. Sepertinya aura yang ditunjukkan orang ini hanya berada di tingkat pertama alam transformasi roh. Seorang tetua keluarga Yu menatap dengan mata terbelalak. Adapun nona muda kedua dari keluarga Yu, dia menatap kosong ke arah Ye Feng, yang sosoknya perlahan bangkit dan tampak anggun. Kau hanya punya 100 napas lagi untuk melarikan diri. Suara Ye Feng yang agak serius bergema di seluruh permukaan air. Orang-orang di kapal awalnya terkejut, tetapi para pelaut dan jurumudi tua yang berkumpul di gelada segera menyadari apa yang sedang terjadi. Wahai dermawan saya, cepatlah berlayar. Maju dengan kecepatan penuh. Dalam 100 tarikan napas, kita mungkin bisa melarikan diri. Di angkasa, Paman Liu, yang baru saja terbang ke ketinggian bersama Yuning, juga tercengang. Tatapannya ke arah Ye Feng tiba-tiba berubah, mengandung sedikit rasa hormat yang jarang terlihat. Seorang veteran berpengalaman, dihormati dari jauh. Dalam sekejap, Paman Liu melesat dan mendarat di kapal besar itu, meraung ke arah para pendekar alam pemandu roh yang melarikan diri di langit. Cepat turun dari kapal, gunakan kekuatan spiritual kalian untuk mendorong kapal. Semoga semua orang selamat. Dengan gelombang energi spiritual, para pelaut mengambil posisi mereka, dan kapal besar itu mulai berbelok dan berakselerasi. Kecepatannya meningkat dengan cepat. Semakin banyak prajurit alam pemandu roh mendarat kembali di kapal, bergabung dengan barisan mereka yang mendorong kapal maju dengan energi spiritual mereka. Nona kedua, ayo kita turun dari kapal juga. Mungkin kita semua bisa kembali hidup-hidup hari ini. Ketiga pendekar alam transformasi roh itu turun dari kapal, menyebabkan kapal besar itu melaju kencang di atas air. Kakak, apakah kau baik-baik saja? Kakak, siapa orang itu? Setelah mendarat di kapal besar, nona kedua dari keluarga Yu bertanya kepada kakaknya, Yuning, dengan cemas, tetapi pandangannya tetap tertuju pada Ye Feng, yang sedang mengaktifkan segel giok biru di langit rendah. Di ketinggian rendah, Ye Feng dikelilingi oleh energi spiritual, dengan awan yang berkumpul dan berputar-putar tertiup angin, membuatnya tampak seperti seorang abadi. Lebih cepat, lebih cepat. Lari sejauh yang kamu bisa. 80 tarikan napas kemudian, kapal besar itu telah menghilang dari pandangan. Namun, retakan pada segel giok, yang telah diperkuat Ye Feng dengan seluruh kekuatan spiritualnya, semakin bertambah, dan air mulai bergelombang dan bergolak lagi. Retak, retak, retak. Suara retakan segel giok semakin sering terdengar. Kekuatan spiritual Ye Feng hampir habis. Semuanya digunakan untuk memperkuat segel giok. Jika bukan karena benih kekuatan spiritual di tubuhnya yang dapat menghasilkan sedikit kekuatan spiritual, dan Tian Ye Feng mungkin sudah benar-benar kosong sekarang. Itu saja. Mata Ye Feng menajam, dan dia tiba-tiba berteriak, meledak. Wow! Dalam sekejap, segel giok biru meledak, dan sejumlah besar kekuatan spiritual giok biru mengalir ke Adipati Agung Laut pembalik di bawahnya. Air danau di bawahnya segera bergejolak dengan gelombang putih seolah mendidih. Hampir bersamaan, sosok Ye Feng melesat dengan kecepatan kilat, melayang ke langit. Melihat segel giok yang hancur di bawahnya, mata Ye Feng menunjukkan sedikit kelegaan, tetapi juga sedikit kekecewaan. Seperti yang diperkirakan, segel gioknya sama sekali tidak mampu melukai gerenduk pengguling laut secara serius. Segel giok yang meledak itu mengiris lapisan daging tebal dari punggung Tai Sui yang menggulingkan laut, bahkan memperlihatkan tulang-tulang putihnya. Namun, area yang rusak parah itu, yang hanya berukuran 2 atau 3 meter,
seperti sepotong daging seukuran telapak tangan yang dicabut dari tubuh orang dewasa, jika dibandingkan dengan Fu Hai Tai Sui yang panjangnya hampir 100 meter. Ini bahkan tidak bisa dikategorikan sebagai cedera serius, apalagi cedera yang berakibat fatal. Dalam sekejap berikutnya, Tai Sui laut pembalik mengeluarkan jeritan marah dan panik, menghancurkan perahu-perahu nelayan kecil di atas air hingga berkeping-keping, dan mengirimkan lebih dari selusin tentakel, masing-masing sepanjang 100 kaki, melambung tinggi ke langit. Air danau di sekitarnya tampak mendidih, dan air dalam radius beberapa mil diaduk menjadi cairan keruh. Mereka seharusnya sudah aman sekarang. Jadi ini sebuah keberhasilan. Ye Feng menghela napas lega saat ia terbang ke langit dan bergumam pelan. Pada saat itu juga, ekspresi Ye Feng berubah drastis, dan perasaan yang sangat berbahaya tiba-tiba muncul di hatinya. Dari balik awan di belakangnya, aura pedang diam-diam menusuk ke titik vital Ye Feng di bagian belakang. Berani merusak rencanaku? Matilah. Pada saat yang sama, dengusan marah terdengar di telinga Ye Feng. Kau berani merusak rencanaku? Kau sendiri yang mencari masalah. Saat teriakan marah itu bergema, energi pedang diam-diam menusuk titik vital Ye Feng di bagian belakang. Ketika Ye Feng menyadari bahwa seseorang menyerangnya, ekspresinya pertama-tama menjadi kaku. Bukannya panik, ia malah menunjukkan seringai. Bodoh. Kemarahan langsung terpancar di wajah penyerang yang bersembunyi di balik awan. Mati. Seketika itu juga, energi pedang menembus titik vital Ye Feng di bagian belakang, atau lebih tepatnya, menembus baju zirah giok yang menutupi titik vital Ye Feng di bagian belakang. Menggigit. Seperti pedang yang menembus baju zirah baja, terdengar suara yang tajam. Energi pedang yang menyerang Ye Feng hancur sedikit demi sedikit, dan gelombang kejut yang meledak sepenuhnya menyebarkan awan, memperlihatkan seorang seniman bela diri parubaya dengan ekspresi terkejut. Armor roh giok milik Ye Feng juga mulai retak, hampir hancur. Bagaimana ini mungkin? Suara terkejut tak percaya terdengar dari antara awan. Ye Feng menarik napas dalam-dalam, dan sejumlah kecil kekuatan spiritual giok biru di dantiannya melonjak keluar, seketika memperbaiki armor spiritual giok biru yang retak. Hampir bersamaan, Ye Feng berbalik seperti angin puting beliung. Penyerang yang baru saja muncul telah lenyap, dan seberkas cahaya biru melesat menjauh. Beberapa saat kemudian, cahaya itu menghilang sepenuhnya dari pandangan Ye Feng. Penyerang ini benar-benar sosok yang unik. Ye Feng mengendurkan indera ilahinya, dan anak harimau bersayap awan yang bersembunyi di pelukannya juga menghentikan kesiapan tempurnya. Sejak saat ia mulai bertarung melawan Adipati Agung Laut Pembalikan, armor roh giok biru Ye Feng menutupi seluruh tubuhnya. Armor roh giok biru ini adalah salah satu sarana bertahan hidup terpenting Ye Feng. Ditambah dengan armor harta karun tingkat menengah angin hitam yang dikenakannya di bawahnya, yang tidak diketahui orang lain, Ye Feng memiliki alasan untuk percaya bahwa bahkan seorang ahli alam laut jiwa pun tidak dapat membunuhnya dengan satu pukulan jika ia menyerang dari belakang. Oleh karena itu, menurut Ye Feng, orang yang menyergapnya adalah, namun, penyerang ini adalah orang yang kejam dan tegas. Ketika serangannya gagal, dia segera melarikan diri ribuan mil jauhnya. Tentu saja, alasan terbesarnya adalah dia melihat bahwa serangan mendadak itu bahkan tidak mampu menembus energi spiritual pelindung Ye Feng. Pada saat itu, selain energi spiritual yang sedikit yang dihasilkan oleh benih energi spiritual Ye Feng hampir habis. Satu-satunya cara Ye Feng untuk melakukan serangan balik adalah kucing harimau bersayap awan. Tanpa diduga, pria ini melarikan diri. Seorang pria di tingkat kelima alam transformasi roh mengatakan aku menggagalkan rencananya. Lalu penanda navigasi di area perairan itu juga rusak oleh orang ini, kan? Mungkin, penyerang ini adalah paman ketiga Yuning. Setelah menelan pil permajaan 9 putaran, kekuatan spiritual Ye Feng pulih dengan cepat, dan dia melesat keluar, mengejar arah menghilangnya kapal besar itu. Saat Ye Feng terbang di atas, dia memperhatikan bahwa area perairan dalam radius beberapa puluh mil dari gerenduk laut terbalik berada dalam kekacauan total, dengan gelombang keruh yang menjulang tinggi. Tetapi itu murni hanya luapan emosi dan dia tidak menyelidikinya lebih lanjut. Setelah terbang tinggi di langit selama sekitar setengah jam, Ye Feng bertemu dengan Paman Liu yang datang menjemputnya. Untungnya mereka masih memiliki sedikit rasa tanggung jawab. Seperempat jam kemudian, Ye Feng dan Paman Liu berhasil menyusul kapal besar yang kembali dengan kecepatan tinggi. Di buritan kapal besar itu, Yuning dan seorang gadis muda berdiri dengan kepala mendongak ke belakang, mengamati pergerakan di langit. Ketika Ye Feng muncul di atas kapal besar itu, mata gadis itu tiba-tiba berbinar. Saudara Zheng, apa kabar? Apakah Anda baik-baik saja? Tanpa. Ye Feng perlahan menggelengkan kepalanya. Yuning, apa tingkat kultivasi pamanmu yang ketiga? Apakah dia berada di tingkat kelima alam transformasi roh? Ya, Saudara Zheng, paman ketigaku memang berada di puncak tingkat kelima alam transformasi roh. Bagaimana kau tahu itu? Tuan Zheng, Anda tadi ekspresi Paman Liu berubah lagi. Beri aku kamar yang tenang. Ye Feng tidak menjawab pertanyaan Paman Liu, tetapi jawabannya sudah sangat jelas.
Saudara Zheng, apakah Anda terluka? Saya punya pil roh giok rahasia keluarga Yu di sini, yang memiliki khasiat luar biasa untuk menyembuhkan luka. Yuning dan gadis di belakang Paman Liu berdesakan maju, menawarkan sebotol pil penyembuhan di tangan rampingnya. Tidak perlu, terima kasih. Saya tidak terluka. Hanya saja kultivasi saya telah sangat berkurang. Ditolak oleh Ye Feng, terutama karena merasa tatapan Ye Feng hampir tidak tertuju padanya. Secercah kekecewaan terlintas di mata gadis itu. Saat Ye Feng melangkah masuk ke dalam kabin, beberapa pria tua tiba-tiba memimpin sekelompok besar pelaut untuk berlutut. Kiao tua dan anak buahnya berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan nyawa kami. Pahlawan, kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Kapten tua itu, bersama dengan para pelaut yang bebas, semuanya bersujud kepada Ye Feng, membuat Ye Feng agak terkejut. Ye Feng sebenarnya tidak peduli apakah orang-orang itu berterima kasih padanya atau tidak. Dia hanya membantu karena hati nuraninya. Namun, ucapan terima kasih mereka tetap menghangatkan hatinya. Masih banyak orang yang memiliki hati nurani. Saat dantian Ye Feng sepenuhnya memulihkan kekuatan spiritual giok birunya, hari sudah benar-benar gelap. Ye Feng melangkah keluar dari kabin dan mendapati Yuning, nona muda kedua dari keluarga Yu, Paman Liu, dan yang lainnya sedang menunggunya dengan tenang. Menurut seorang anggota keluarga Yu yang cerdas, mereka telah menunggu Ye Feng hampir selama 1 jam. Tetapi karena Ye Feng belum keluar, mereka tidak berani mengganggunya. Dimanapun Anda berada, malam hari adalah saat monster paling aktif, termasuk di perairan ini. Terlebih lagi, di malam hari, aroma khusus yang dipancarkan oleh rumput hati giok memudar secara signifikan, dan kemungkinan munculnya monster di dekat jalur terbang meningkat 100 kali lipat. Oleh karena itu, perahu dilarang berlayar di Danau Yushui pada malam hari. Mereka harus berlabuh lebih awal di sebuah pulau kecil tempat perbekalan bernama Pulau Yuer. Untungnya, pulau itu telah dikelola dengan baik oleh keluarga Yu selama beberapa generasi, dan lingkungannya cukup bagus. Ketika Ye Feng melangkah ke halaman pulau itu, hidangan unik dari danau air giok sudah disajikan tanpa henti. Saudara Zheng, silakan coba ini. Ini adalah makanan khas Danau Yushui kami, udang ekor giok, dengan daging yang paling lembut dan lezat. Saudara Zheng, cobalah ini. Ini adalah makanan khas Danau air giok kami, ikan hati kristal. Selain dagingnya yang lezat, konsumsi ikan hati kristal secara teratur juga dapat menenangkan pikiran dan menyehatkan jiwa. Ini adalah makanan wajib bagi para praktisi bela diri di sekitar Danau air giok. Saudara Zheng, Anda benar-benar harus mencoba sup makanan laut danau ini. Sup ini dibuat dengan makanan laut danau yang unik dan buah-buahan spiritual dari Danau air giok kami, yang disiapkan secara khusus oleh koki kami. Mari, saya sajikan semangkuk untuk Anda. Di jamuan makan, nona muda kedua dari keluarga Yu sangat antusias, dan sebut saja dia nyonya rumah. Meskipun dia sangat antusias terhadap Ye Feng, dia tetap menjaga sikap agak tertutup. Sembari menyambut Ye Feng dengan hangat, mereka juga tidak mengabaikan yang lain. Lagi pula, selain Yuning dan Paman Liu, Ye Feng juga ditemani oleh 3 pengawal dari alam transformasi roh dari keluarga Yu. Mengambil semangkuk sup ikan danau yang disajikan oleh nona muda kedua dari keluarga Yu, Ye Feng menyesap sedikit, dan ekspresi kenikmatan langsung muncul di wajahnya. Para praktisi seni bela diri berkeliling dunia, menikmati berbagai macam makanan lezat. Hidangan ikan dan udang sebelumnya, meskipun segar, tidak terlalu istimewa. Namun, sup ikan danau ini, begitu masuk ke mulutku, memiliki aroma menyegarkan yang langsung menjalar ke kepalaku. Pada saat itu juga, seolah-olah semua pori-pori di tubuhku terbuka, dan aliran energi spiritualku terasa semakin cepat. Sup makanan laut danau ini memang dibuat dengan buah spiritual. Hanya buah spiritual, yang mengandung energi vital langit dan bumi, yang dapat memberikan efek seperti ini. Enak sekali, tambah lagi semangkuk. Hehe, bahkan kami pun tak bisa dengan mudah mencicipi sup ikan danau ini. Aku sendiri harus minum beberapa mangkuk lagi, kata seorang tetua alam transformasi roh sambil tersenyum. Dalam sekejap mata, semua orang yang hadir telah menghabiskan beberapa mangkuk sup. Bahkan nona muda kedua dari keluarga Yu pun telah meminum semangkuk. Saat ia meminum mangkuk ketiganya, Ye Feng tiba-tiba mengerutkan kening. Ye Feng menyadari bahwa setelah menghabiskan mangkuk sup ketiga, kekuatan spiritual giok di tubuhnya tiba-tiba mengalami sedikit perubahan. Tanpa didesak, kekuatan spiritual giok yang tadinya beredar perlahan tiba-tiba berakselerasi dan mulai beredar dengan cepat. Saat energi spiritual giok biru beredar dengan cepat, gumpalan kotoran yang menyebar ke organ dalam dengan cepat dimurnikan. Hati-hati, supnya beracun. Ye Feng berseru kaget. Pada saat yang bersamaan, ketiga tetua keluarga Yu menegang secara serentak, dan aura kebiruan tiba-tiba muncul di wajah mereka. Ini adalah bubuk pelembut 10 aroma. Ini adalah bubuk pelembut 10 aroma, yang dirancang khusus untuk mengendalikan praktisi bela diri. Setelah meminumnya, seseorang tidak akan dapat menggunakan kekuatan spiritual apapun selama 3 hari. Siapa koki di sini?
Siapa yang punya penawarnya? Teriak Paman Liu. Tidak ada penawar untuk racun ini. Salah satu pengawal keluarga Giok tampak sedih. Sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya lemas dan dia ambruk di atas meja makan seperti mie lembek. Selain tidak dapat menggunakan kekuatan spiritualku, aku sama sekali tidak memiliki kekuatan di tubuhku. Meskipun pengawal keluarga Giok itu telah roboh di atas meja, dia masih berbicara. Hampir bersamaan, beberapa anggota keluarga Yu lainnya, termasuk Paman Liu, Yuning, dan nona muda kedua dari keluarga Yu, juga pingsan di meja makan. Ye Feng, yang tubuhnya telah sepenuhnya dimurnikan oleh kekuatan spiritual Giok biru, merasakan dorongan tiba-tiba, tubuhnya lemas, dan dia ambruk di atas meja makan. Kemampuan kita penghancur Giok untuk menangkal segala kejahatan ternyata benar adanya. Meskipun Ye Feng belum menguasai kitab Giok hancur dan belum mencapai tingkat kekebalan terhadap segala kejahatan, racun yang masuk ke tubuhnya secara aktif dimurnikan dan dihilangkan sepenuhnya oleh kekuatan spiritual Giok biru. Kekuatan spiritual batu Giok ini tampaknya sangat sensitif terhadap racun. Atau lebih tepatnya, Giok memiliki sifat yang mulia dan murni, serta sangat sensitif terhadap hal-hal yang kotor. Hahaha, tawa keras dan langkah kaki ringan seorang pria terdengar dari luar pintu. Ketika melihat situasi di dalam, tawanya menjadi semakin penuh kemenangan. Bedak pelembut aroma 10 ini memang bagus. Layak mengeluarkan 50.000 kristal spirit berkualitas rendah untuk membeli sedikit saja. Paman ketiga, betapa hinanya kau. Kepala koki di pulau ikan berasal dari keluarga pengasuh ayahku. Bagaimana kau bisa menyuapnya? Menyuapnya? HMPH? Apakah dia pantas mendapatkannya? Jika aku meletakkan anaknya di atas panci berisi minyak mendidih, dan dia berani berpikir sedikit saja, anaknya akan dilempar ke dalam minyak dan digoreng. Apakah menurutmu dia berani membantahku? Jantung Ye Feng berdebar kencang saat mendengarkan, pria ini benar-benar orang yang kejam. Paman ketiga, kau sungguh kejam. Haha, racun itu hebat. Tak seorang pun bisa menjadi pahlawan tanpa racun. Keponakanku tersayang, keberuntunganmu mungkin sudah habis hari ini, bukan? Kau berhasil lolos dari jebakan yang telah kupasang berkali-kali. Kali ini, mari kita lihat apakah kau punya penyelamat. Saat mereka sedang berbicara, paman ketiga Yuning tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Ye Feng. Haha, ini pasti Zheng, sang pahlawan yang telah menyelamatkanmu beberapa kali dan menggagalkan rencanaku berkali-kali, kan? Saat mereka berbicara, paman ketiga Yuning melangkah mendekati Ye Feng, bergumam sambil berjalan. Tuan Zheng, apakah Anda senang menyebut saya idiot? Sekarang, bukankah Anda sudah berada di tangan saya? Paman ketiga, ini tidak ada hubungannya dengan kakak Zheng. Kau bisa melakukan apapun padaku, asal lepaskan kakak Zheng, lepaskan kakak Zheng. Mendengar paman ketiganya, Yu Hailong, berjalan mendekati Ye Feng, Yuning meronta dan berteriak. Yuning, kau tidak percaya saat kukatakan kau bodoh. Aku tidak akan memberimu kepercayaan diri seperti itu, dan aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan padamu. Hei Zheng, bukankah tadi kau begitu sombong? Mengapa sekarang kau begitu pendiam? Dengan nada mengejek, Yu Hailong berjalan di belakang Ye Feng. Ekspresinya tiba-tiba berubah garang. Namun, sebelum aku membunuhmu, aku akan menambahkan sedikit lagi. Kau terlalu mengerikan. Mendengus. Tiba-tiba, Ye Feng mencibir. Sebenarnya, kau masih idiot. Apa? Kau masih berani membantah? Yu Hailong sangat marah. Aura menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Ye Feng. Dan sebuah jari berwarna giok tiba-tiba muncul dari bawah ketiak Ye Feng. Saat jari berwarna giok itu menunjuk, seolah-olah sebuah batu besar telah dilemparkan ke udara, menciptakan riak yang terlihat. Perut bagian bawah naga laut giok itu juga menjadi bergelombang. Di bawah cengkeraman jari awan melayang, daging, tulang, dan bahkan dantian di perut bagian bawah Yu Hailong bergelombang keluar seperti ombak kecil. Dan segala sesuatu yang melewati gelombang tersebut hancur menjadi bubuk. Ah! Teriakan Yu Hailong tiba-tiba terdengar. Hampir bersamaan, alis Ye Feng terangkat, dia melirik ke pintu, lalu pandangannya kembali tertuju pada Yu Hailong. Semua orang di ruangan itu terkejut. Meskipun mereka tidak dapat melihat, mereka dapat mendengar dan mencium bau. Teriakan Yu Hailong dan bau darah yang menyengat menunjukkan bahwa dia telah mengalami luka parah. Yang paling terkejut adalah saudara-saudara Yu. Yu Jing, nona muda kedua dari keluarga Yu, sangat terkejut melihat pemandangan ini sehingga bibir merahnya terbuka lebar. Yuning juga terkejut pada awalnya, tetapi tatapannya ke arah Ye Feng tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Entah mengapa, saudara-saudara Yu tidak terlalu terpengaruh oleh racun tersebut. Meskipun mereka tidak bisa bergerak, mereka masih bisa melakukan beberapa gerakan. Pada saat ini, pinggang dan perut bagian bawah Yu Hailong hancur total, dan kedua kakinya, satu di atas pinggang dan satu di bawah pinggang, patah menjadi dua. Terutama, tubuh bagian atas Yu Hailong meronta-ronta dengan hebat. Yu Hailong, seorang ahli bela diri di puncak tingkat kelima alam transformasi roh,
telah menyempurnakan tubuh spiritual yang diperolehnya dan memiliki vitalitas yang sangat kuat. Namun, bahkan dengan vitalitas sekuat itu, di bawah luka yang begitu parah, kematian hanyalah masalah waktu. Selama pergumulan tersebut, usus, bahkan hati dan lambung, keluar dari rongga perut, menciptakan pemandangan yang sangat berdarah. Dalam keadaan normal, bahkan jika jurus awan melayang Ye Feng sangat kuat, jurus itu tidak dapat langsung membunuh seorang seniman bela diri yang telah mencapai kesempurnaan agung dari tubuh spiritual yang diperoleh dan tahap kelima transformasi spiritual. Namun, Yu Hailong terlalu ceroboh. Dia mengira Ye Feng juga diracuni dan berjalan mendekati Ye Feng sejauh 1 meter tanpa mengambil tindakan pencegahan apapun. Saat Ye Feng menuju ke arah awan, dia terluka parah bahkan sebelum sempat bereaksi. Seandainya aku telah membangun aura spiritual pelindung, aku tidak akan berada dalam situasi ini sekarang. Mengapa? Ini tidak mungkin terjadi. Racun dari 10 bubuk lembut wangi, sangat ampuh sehingga bahkan seorang ahli alam laut jiwa akan lumpuh dalam waktu 3 hari jika diracuni olehnya. Bagaimana mungkin kau bisa? Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, Yu Hailong bertanya kepada Ye Feng dengan suara serak, wajahnya penuh dengan kebencian. Di dunia ini, tidak ada hal yang tidak bisa kamu bayangkan yang tidak bisa dilakukan orang lain. Mau tahu? Yu Hailong mengangguk dengan kuat, wajahnya meringis kesakitan. Mau tahu? Mungkin di kehidupanmu selanjutnya. Ye Feng dengan cepat dan tepat menusuk dahi Yu Hailong dan mengakhiri penderitaannya. Pemandangan Yu Hailong yang meronta-ronta dengan separuh tubuhnya sungguh terlalu mengerikan. Setelah mendengar kabar kematian paman ketiga mereka, Yu Hailong, saudara-saudara Yu terkejut. Mereka menatap Ye Feng dengan ekspresi bingung. Mereka juga ingin tahu mengapa Ye Feng tidak diracuni. Tetapi kondisi tragis Yu Hailong membuat mereka takut untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Kilatan cahaya menyelimuti Ye Feng, dan armor giok biru tiba-tiba muncul di tubuhnya. Tatapan Ye Feng langsung menjadi setajam pedang saat dia menatap ke arah pintu. Pak, setelah menonton acara ini begitu lama, bukankah seharusnya Anda sudah muncul sekarang? Apakah ada orang lain? Semua orang terkejut. Kakak beradik Yu menoleh ke arah pintu secara bersamaan, tetapi tidak ada gerakan atau siapapun di sana. Dentang. Pedang Xuan yang tiba-tiba terhunus, dan aura pedang sepanjang beberapa puluh kaki melesat keluar, langsung menghancurkan gerbang. Sesosok tinggi tiba-tiba muncul di balik gerbang yang hancur. Ayah! Yuning dan Yu Jing berseru kaget bersamaan, sementara senyum getir muncul di wajah sosok itu. Tuan muda Zheng sungguh luar biasa, berhasil mengetahui keberadaanku. Aku bermaksud untuk ikut campur, tetapi sudah terlambat. Ayah Yuning, Yu Feilong, merasa sangat malu. Begitukah? Itu karena saudaramu yang ketiga belum bertindak melawan anak-anakmu, kan? Ye Feng mencibir. Sedikit rasa gelisah kembali muncul di wajah Yu Feilong. Pahlawan muda Zheng tidak diracuni, jadi tidak perlu aku bertindak. Sayang sekali, sungguh kemalangan bagi keluarga kami. Atas nama putraku, aku berterima kasih kepada pahlawan muda Zheng atas apa yang terjadi hari ini. Yu Feilong, kepala keluarga Yu, melangkah keluar dari bayang-bayang dan masuk ke dalam rumah. Dia meletakkan telapak tangannya di punggung Yuning dan Yu Jing, lalu melepaskan energi spiritual berwarna giok. Tak lama kemudian, Yuning dan Yu Jing dapat bergerak bebas, tetapi masih belum ada fluktuasi energi spiritual di sekitar mereka. Dengan menggunakan metode yang sama, para tetua lainnya dan Paman Liu juga mendapatkan kembali kemampuan bergerak mereka, tetapi Ye Feng hanya bisa melihat dengan sedikit terkejut. Kakak Zheng, kau menyelamatkanku lagi hari ini. Merasakan suasana agak canggung di ruangan itu, Yuning berkata dengan agak malu-malu. Tidak juga, ayahmu sudah di sini, kau tidak akan mati. Baiklah, misi selesai. Bayarlah pembayaranku. Aku pergi. Wajah Ye Feng tampak dingin. Tidak lain karena ketidakaktifan Yu Feilong. Saat Yu Hailong menjerit kesakitan, Ye Feng tiba-tiba merasakan fluktuasi yang sangat halus dari luar pintu. Kejutan Yu Hailong atas kejadian tak terduga itulah yang mengganggu auranya, memungkinkan Ye Feng untuk mengetahui keberadaannya. Yang membuat Ye Feng marah adalah ketika Yu Hailong hendak bertindak, Yu Feilong tetap tidak bergeming. Meskipun kultivasi Yu Feilong di alam laut jiwa mungkin telah merasakan bahwa Ye Feng tidak diracuni. Sikap ini membuat Ye Feng merasa dingin, terutama setelah Ye Feng menyadari tujuan sebenarnya dari Yu Feilong. Saudara Zheng, ada apa denganmu? Aku belum mengucapkan terima kasih dengan sepatutnya. Jika bukan karenamu, aku tidak tahu berapa kali aku akan mati di sepanjang perjalanan. Dan para pengawal keluarga Yu kami, serta begitu banyak penjaga klan kami, semuanya diselamatkan olehmu. Tidak perlu banyak bicara lagi. Selesaikan saja pembayaran saya pergi. Sebelum Yuning bisa mengatakan apapun lagi, Ye Feng menatap Yu Feilong, dan Yuning menjadi terlalu malu untuk berbicara. Setelah berkembang pesat dalam beberapa hari terakhir, dia mengerti mengapa Ye Feng tiba-tiba begitu marah. Ayahnya melakukan sesuatu yang agak tidak etis. Tuan Zheng, sekalipun Anda pergi,
Kami akan mengirimkan kapal besar untuk menjemput Anda begitu Anda sampai di Pulau Giok terapung. Tidak perlu, ayo kita lakukan sekarang. Mengapa? Yu Feilong, kepala keluarga Yu, menghela napas pelan, aku salah dalam hal ini. Karena pahlawan muda Zheng tidak memberiku kesempatan untuk meminta maaf, maka aku tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan pahlawan muda Zheng. Ning Er, apa imbalan yang disepakati dengan Tuan Muda Zheng? Mendengar itu, Liu Bo dan Yuning sama-sama terkejut. Ini bahkan lebih baik daripada Giok Qingling. Sesuatu yang lebih baik daripada Azure Jade? Itu pasti Azure Jade Maro. Mendengar itu, Ye Feng sedikit mengerutkan kening. Apakah kau menginginkan giok roh merah? Aku membutuhkan giok roh merah. Giok roh merah? Itu adalah barang yang sangat berharga. Namun, meskipun keluarga giok kita mungkin tidak memiliki banyak hal lain, kita memiliki berbagai macam giok roh, termasuk giok roh merah. 5.000 keping giok roh merah. Apakah itu cukup memuaskan, pahlawan muda Zheng? Itu sudah cukup sebagai pembayaran untuk melindungi mereka. Namun, itu masih jauh dari jumlah yang saya butuhkan. Berapa harga batu giok roh merah keluarga giokmu? Saya bisa membelinya dengan kristal roh. Pada saat itu, ekspresi Ye Feng tiba-tiba berubah. Dia menunjuk mayat Yu Hailong yang tergeletak di tanah dengan tangan kanannya dan menatap Yu Feilong, kepala keluarga Yu. Saya katakan, kepala keluarga Yu, untuk masalah ini, kita perlu membayar lebih. Ekspresi Yu Feilong berubah. Dia menatap orang-orang di sekitarnya, wajahnya dipenuhi rasa malu, dan dia melambaikan tangannya berulang kali ke arah Ye Feng. Tuan Muda Zheng, saya telah bertindak seperti penjahat hari ini. Saya mohon beri saya kesempatan untuk meminta maaf dan mengunjungi Pulau Giok Yunfu sebagai tamu. Sambil berbicara, Yu Feilong membungkuk dalam-dalam kepada Ye Feng, dan sebelum Ye Feng sempat berkata, ia menambahkan, selain itu, giok roh merah sangat berharga, dan aku tidak membawanya. Aku harus kembali ke Pulau Giok terapung untuk menyerahkannya kepada pahlawan muda Zheng. Secara logis, jika seorang ahli alam laut jiwa meminta maaf kepada Ye Feng, seorang seniman bela diri tingkat 1 alam transformasi roh, dengan cara yang begitu rendah hati, Ye Feng seharusnya merasa senang dan langsung setuju. Namun, Ye Feng tidak langsung setuju, melainkan dengan cermat menganalisis untung rugi dan bahayanya. Dilihat dari tingkah laku Yu Feilong, kepala keluarga Yu, hari ini, dia adalah orang yang licik dan penuh perhitungan. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan memiliki niat jahat terhadap Ye Feng. Pergi ke markas keluarga Yu di Pulau Giok terapung mengandung bahaya tertentu. Namun, menurut Yuning, seluruh keluarga Yu hanya memiliki satu ahli di alam laut jiwa sang kepala keluarga, Yu Feilong. Ada bahaya, tetapi ini bukan situasi tanpa harapan. Daya tarik giok roh merah terlalu besar bagi Ye Feng, dan pengaruhnya terlalu penting. Hanya dengan giok roh merah tua, kekuatan spiritual giok hancur milik Ye Feng memiliki kemungkinan untuk berkembang kembali. Peluang menemukan giok roh merah di tempat lain sangat kecil. Ye Feng telah mengunjungi setiap toko, besar dan kecil, di ibu kota, kota paling makmur di domain naga hitam, tempat berkumpulnya banyak pendekar bela diri. Mereka memiliki giok roh biru, tetapi tidak memiliki giok roh merah. Itu sangat langka. Selain itu, pergi ke Pulau Giok terapung mungkin akan memberikan keuntungan yang lebih besar lagi, terutama karena kematian naga laut Giok. Alasan terpenting mengapa Yu Feilong bersembunyi di pintu dan tidak masuk adalah karena dia sedang berjudi, bertaruh bahwa Ye Feng dapat melukai parah atau bahkan membunuh Yu Hailong. Lakukan hal yang merepotkan baginya bunuh Yu Hailong. Yu Feilong tidak tega membunuh saudara kandungnya sendiri, tetapi tindakan Yu Hailong terlalu kejam, hingga tak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, Yu Feilong senang melihat Yu Hailong dibunuh oleh orang lain. Yang ingin dikatakan Ye Feng barusan adalah, kepala klan Yu, bukankah seharusnya kita menghitung hadiah untuk membunuh saudaramu Yu Hailong atas namamu? Ini juga sesuatu yang Yu Feilong tidak ingin Ye Feng katakan, yang menyebabkan adegan canggung ketika dia melambaikan tangannya ke arah Ye Feng berulang kali. Setelah mempertimbangkan berbagai pilihan, Ye Feng mengambil keputusan dalam sekejap. Baiklah, ketika Ye Feng setuju untuk pergi ke Pulau Fuyu, Yuning masih menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira. Tidak ada yang menyadari bahwa Yu Jing, nona muda kedua dari keluarga Yu, juga menunjukkan sedikit harapan di matanya. Tuan Muda Zheng, ini adalah 5.000 keping giok roh merah, yang merupakan hadiah Anda karena telah melindungi putra saya. Harus diakui bahwa Yu Feilong, kepala keluarga Yu, sangat dapat dipercaya. Begitu kembali ke Pulau Fuyun, ia langsung menyerahkan hadiah yang dijanjikan kepada Ye Feng. Ketika 5.000 keping giok spiritual merah tua yang memancarkan energi spiritual yang kuat diletakkan di depan Ye Feng sedikit bersemangat. Giok roh merah memiliki banyak kegunaan. Giok ini dapat digunakan untuk kultivasi, untuk memurnikan jimat giok yang ampuh, dan saat membangun formasi tingkat tinggi. Jika Anda memiliki giok roh merah, Anda tidak akan pernah menggunakan giok roh hijau. Karena berbagai alasan, barang-barang tersebut sangat diminati dan produksinya sangat rendah.
sehingga pada dasarnya dimonopoli oleh beberapa pemain utama. Dalam perjalanan ke sini, Yu Tianlong, kepala keluarga Yu, memberitahu Ye Feng bahwa keluarga Yu mereka memproduksi sekitar 100.000 keping giok roh merah setiap tahun, dan setengah dari 100.000 keping ini akan diserahkan langsung ke sekte Dewa Ilusi. Namun, meskipun sekte Dewa Ilusi sangat dominan, mereka tidak memberikan banyak tekanan pada harga. Ye Feng sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Jika dia tidak bisa membeli giok roh merah di pasar, dia akan membelinya melalui Paviliun 1000 Bintang. Menurut Hai Luo Shuang, Paviliun 1000 Bintang terletak di seluruh benua sejati yang mendalam, dan apa yang langka di domain naga hitam mungkin tidak langka di domain lain. Terima kasih. Setelah memberikan jawaban asal-asalan, Ye Feng menerima 5.000 keping giok roh merah tanpa ragu-ragu. Itu adalah hadiah yang pantas ia dapatkan. Aku mendengar dari putraku bahwa pahlawan muda Zheng juga mengolah kekuatan spiritual giok khusus, dan bahwa pahlawan muda Zheng seorang diri menekan Adipati Agung Pengguling Laut selama 100 napas, menyelamatkan ratusan orang di keluarga Yuku. Mohon terima tanda terima kasihku yang kecil ini. Saat dia berbicara, 10.000 keping giok Qingling ditumpuk di depan Ye Feng menyerupai gunung kecil. Namun, meskipun 10.000 keping giok Qingling tampak banyak, nilai sebenarnya hanya 1/5 dari 5.000 keping giok Chiling. Pada dasarnya, satu keping giok roh biru dapat ditukar dengan satu kristal roh tingkat rendah. Sedangkan satu keping giok roh merah dapat ditukar dengan 10 kristal roh tingkat rendah. Terlebih lagi, giok roh merah sangat dicari, dan harganya bahkan bisa lebih tinggi ketika transaksi benar-benar terjadi. Meskipun begitu, 10.000 keping giok Qingling yang diberikan Yu Feilong memiliki nilai rata-rata. Namun, bongkahan giok yang tidak beraturan di sebelah tumpukan giok Qingling ini, yang jernih seperti kristal dan memiliki tekstur giok yang tampak mengalir perlahan seperti cairan di dalamnya, membuat jantung Ye Feng berdebar kencang. Apakah ini sumsum giok Qingling? Tanya Ye Feng sambil menunjuk ke bongkahan giok tersebut. Hehe, pahlawan muda Zheng memiliki mata yang jeli. Aku benar-benar tidak bisa memberikan 10.000 keping giok roh biru sebagai tanda terima kasihku, jadi aku akan memberikan 100 kati sumsum giok roh biru sebagai tanda penghargaanku. Terimalah, pahlawan muda Zheng, kata Yu Feilong. Ye Feng sedikit terkejut, kejadian ini agak mengejutkannya. Ye Feng awalnya bermaksud mendapatkan keuntungan dari masalah Yu Hailong, tetapi dia tidak menyangka kepala keluarga Yu Feilong, akan melakukan tindakan seperti ini terlebih dahulu, membuat Ye Feng merasa seolah-olah dia telah bertindak seperti orang yang picik. Terima kasih, ini persis yang saya butuhkan. Saya akan menerimanya. Ye Feng menerima esensi giok biru tanpa basa-basi. Awalnya, Ye Feng menyelamatkan orang itu hari itu semata-mata karena hati nuraninya, tanpa pernah memikirkan imbalan apapun. Namun, sekarang ada seseorang yang menawarkannya, dan itu dari seseorang yang telah bersekongkol melawannya. Ye Feng menerimanya tanpa ragu-ragu. Tentu saja, yang lebih penting, sumsum giok biru memiliki pengaruh yang sangat signifikan pada Ye Feng sekarang. Bagi para praktisi seni bela diri yang mengolah kekuatan spiritual giok Qingling adalah barang habis pakai. Sama seperti kristal spiritual tingkat rendah yang dibutuhkan oleh praktisi seni bela diri lainnya. Namun, giok biru adalah sumber daya terbaik untuk mengembangkan kekuatan spiritual giok. Mirip dengan bagaimana para praktisi bela diri yang mengembangkan kekuatan spiritual api menggunakan kristal spiritual api tingkat rendah. Dan para praktisi bela diri yang mengembangkan kekuatan spiritual logam menggunakan kristal spiritual logam tingkat rendah. Kristal spiritual tingkat rendah juga dapat meningkatkan kultivasi, tetapi efeknya masih agak lebih rendah dibandingkan dengan kristal spiritual atribut. Namun, sumsum giok azur adalah giok azur yang paling murni. Kemurniannya sebanding dengan kristal spiritual kelas atas yang legendaris. Sudah pasti kemurniannya akan melampaui kristal spiritual kelas atas. Semakin murni kristal spiritual, semakin baik efek kultivasinya. Tergantung pada kemurniannya, efeknya meningkat hampir secara eksponensial. Awalnya, Ye Feng ingin meningkatkan kitab giok hancur dari tahap akhir alam giok biru ke puncak alam giok biru. Bahkan dengan cukup giok roh biru, masih dibutuhkan setidaknya 4 atau 5 bulan kultivasi yang berat. Itu masih merupakan jenis praktik asketis yang melibatkan begadang sepanjang malam dan mengolah diri secara murni. Namun, dengan sumsum giok biru ini, Ye Feng memperkirakan bahwa tingkat kultivasinya untuk menembus puncak alam giok biru menggunakan kitab suci giok hancur setidaknya tidak akan berkurang setengahnya. Ye Feng tidak pernah menyangka bahwa perbuatan baik yang dilakukan dari lubuk hatinya akan mendapatkan imbalan yang tak terduga seperti ini. Tuan Muda Zheng, Anda terlalu baik. Dengan desahan pelan, Yu Feilong, kepala keluarga Yu, tiba-tiba merasa agak sedih. Tuan Muda Ye, ini adalah kemalangan bagi keluarga kami. Saya mohon maaf atas situasi memalukan yang menimpa saudara ketiga saya, Yu Hailong. Yah, jujur saja, aku punya putra ketiga yang sangat berbakat, tapi dia tenggelam dalam kecelakaan 2 tahun lalu. Mata Yu Feilong tiba-tiba memerah. Kemarin, aku hanya berdiri diam, berharap bisa menggunakan pahlawan muda Zheng untuk melenyapkan momok keluarga ini, yang juga. Mohon maafkan saya, Tuan Muda Zheng. Perselisihan keluarga,
Memang, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada pahlawan muda Zheng karena telah menyelamatkan muka saya kemarin. 5.000 keping giok roh merah ini adalah sedikit tanda penghargaan saya. Terimalah, pahlawan muda Zheng. Ini, pada saat itu, Ye Feng ragu-ragu. Ye Feng awalnya berniat memanfaatkan kesempatan ini untuk memeras uang dari Yu Feilong. Tetapi karena Yu Feilong bersikap rendah hati dan menyebutkan jumlahnya dengan sangat jelas, Ye Feng merasa sedikit malu. Tuan muda Zheng, mohon jangan anggap ini terlalu sedikit. Produksi giok roh merah terbatas. Pesanan dari kekuatan besar seperti Sekte Dewa Ilusi tidak dapat dikurangi bahkan satu buah pun. Ini adalah jumlah maksimal yang dapat saya gunakan dengan bebas. Pada titik ini, Yu Feilong berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selain itu, saya punya permintaan lain. Sedang berbicara, 3 hari lagi akan diadakan upacara agung Dewa Giok, yang diselenggarakan setiap 9 tahun sekali oleh keluarga Yu saya. Pada saat itu, saya akan mewariskan warisan keluarga Yu kepada putra saya, Yu Ning, untuk mencegah anggota klan memiliki pikiran jahat. Saya ingin mengundang pahlawan muda Zheng untuk hadir dan menyaksikan upacara tersebut. Bagus. Setelah menerima bantuan tersebut, akan tidak masuk akal jika Ye Feng menolak permintaan ini. Lagi pula, dia sedang menunggu pesan dari Green Ivy. Jadi apa bedanya di mana dia menunggu? Adapun 5.000 keping giok roh merah, Ye Feng menerimanya sebagai cara untuk menyelamatkan muka. Dengan 10.000 keping giok roh merah ini, Ye Feng tidak akan kesulitan menembus ke tahap awal giok merah dengan kitab suci giok hancur miliknya, dan bahkan mungkin bisa mencoba untuk mencapai tahap menengah. Menjelang festival Dewa Giok keluarga Yu yang diadakan setiap 9 tahun sekali, Yu Feilong, sebagai kepala klan, tentu saja sangat sibuk. Namun, di tengah kesibukannya, Yu Feilong tetap tidak melupakan Ye Feng, dan secara pribadi mengatur agar kedua anaknya, Yu Ning dan Yu Jing, menemani Ye Feng untuk berwisata ke Pulau Giok Terapung. Setelah 1 atau 2 hari, Ye Feng menemukan bahwa sebagian besar anggota keluarga Yu di Pulau Fuyu mengolah kekuatan spiritual Giok. Meskipun kekuatan spiritual Giok yang dikembangkan oleh keluarga Yu tidak memiliki kekebalan terhadap segala kejahatan seperti kitab Giok hancur yang dikembangkan oleh Ye Feng, daya tahan mereka terhadap racun lebih kuat daripada yang lain. Pengawal keluarga Yu dan Paman Liu, yang diracuni oleh bubuk pelembut 10 aroma pada hari itu, masih tidak dapat mengumpulkan kekuatan spiritual apapun bahkan setelah 2,5 hari, meskipun telah diberi penawar oleh kepala keluarga Yu, Yu Feilong. Namun, kakak beradik Yu Ning dan Yu Jing, yang mengolah kekuatan spiritual Giok, pulih sepenuhnya pada hari kedua setelah kembali ke Pulau Fuyu. Dengan demikian, khasiat pemurnian dari kekuatan spiritual batu Giok terbukti nyata. Tiba-tiba, sebuah pikiran aneh muncul di benak Ye Feng, mungkinkah kitab Giok hancur yang dia kembangkan berhubungan dengan keluarga Yu? Lagi pula, para praktisi bela diri yang mengembangkan kekuatan spiritual Giok sangatlah langka. Menjelang festival Dewa Giok keluarga Yu, Yu Ning, pemimpin klan muda, sangat sibuk, sehingga Yu Jing, nona muda kedua dari keluarga Yu, menemani Ye Feng berjalan-jalan santai. Saudara Zheng, ketika Anda datang ke Pulau Fuyu kami, Anda boleh melewatkan tempat-tempat lain, tetapi Anda wajib melihat pemandangan spektakuler Gunung Luoyu dan Bukit Luoyu. Gunung jatuh Giok ini dan pemandangannya yang seperti Giok sungguh menakjubkan. Setiap kali kabut naik dan bintang-bintang bersinar terang, kabut, danau seperti Giok, cahaya bintang, dan cahaya gunung semuanya menyatu, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Ayo, kita terbang ke sana. Di bawah naungan malam, Yu Jing memasang senyum manis di wajahnya. Dengan tarikan lembut pada lengan baju Ye Feng, ia dan Ye Feng terbang bersama ke udara, menuju puncak Gunung Luoyu. Apakah ini keajaiban jatuhnya Giok? Saat Ye Feng menerobos lautan awan di puncak gunung, matanya langsung berubah. Duduk di puncak gunung di tengah lautan awan, menatap langit, berkas cahaya bintang menembus awan dan, setelah pembiasan yang menakjubkan, jatuh dalam rangkaian warna yang mempesona, seperti kelopak bunga yang mekar penuh. Saat malam tiba, suhu berangsur-angsur turun, dan kabut perlahan berubah menjadi embun yang jatuh seperti tetesan kaca berwarna dari langit, seketika menciptakan dunia bak mimpi yang memikat Ye Feng. Saudara Zheng, apa pendapatmu tentang pertunjukan jatuhnya Giok ini? Bagus. Dalam hati, Ye Feng menghela napas. Di bawah pemandangan seindah ini, betapa romantisnya berdiri berdampingan dengan Cai dan berbagi keindahan batu Giok yang berjatuhan. Aku khawatir Cai akan duduk diam bersamaku sampai subuh, kan? Tiba-tiba, bayangan Green Ivy terlintas di benak Ye Feng, membuat ekspresi Ye Feng agak terkejut. Yu Jing, berdiri di samping, bertingkah seperti seorang gadis kecil, merentangkan tangannya lebar-lebar dan mengangkatnya tinggi-tinggi, membiarkan tetesan embun jatuh seperti Giok ke tangannya dan lengannya yang setengah terpeleset dan selembut Giok. Mungkin karena perselisihan internal yang hebat, atau mungkin karena hanya keturunan langsung yang bisa masuk, hanya sekitar 100 anggota keluarga Yu yang memasuki kuil keluarga Yu selama upacara agung Dewa Giok. Semua anggota keluarga Yu mengenakan pakaian elegan berwarna Giok, dan identitas mereka dibedakan oleh ornamen Giok di dahi mereka.